Debat perdana Pilkada DKI Jakarta sudah selesai digelar, diikuti oleh ketiga paslon Pilkada Jakarta 2024. Debat ini membawa tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Pada sesi penyampaian misi, ketiganya diberi waktu 4 menit. Seperti pada acara debat-debat sebelumnya, sejumlah janji-janji pun terlontarkan dari masing-masing pasangan. Kemudian melihat dari beberapa poin yang mereka ungkapkan, apakah masih ada indikasi untuk memperebutkan suara-suara yang masih terlena dengan kinerja pemerintah sebelumnya? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik News. Sementara itu, dalam segmen Indonesia Detik ini, Detik Sore akan bergabung dengan Detik Jabar untuk membahas situasi terkini peta politik Jawa Barat di masa kampanye. Jangan lewatkan laporan jurnalis Detik Jabar selengkapnya. Lalu di penghujung sore nanti, Sansa Talk akan mengundang founder dan co-founder dari Pure Pledge sebagai brand alas kaki barefoot dewasa pertama di Indonesia. Bagaimana ide awal pembuatannya? Apakah ada cerita menarik dalam pengembangan brand ini? Simak obrolannya sore ini menjelang matahari terbenam. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Dan simak berita-berita Detikcom lainnya. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia. Detik Sore gak cuma hore-hore. Hi everybody. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go. Aku kira karena kita hari ini temanya tuh orange and brown, temanya tuh sedikit folk gitu. Aku kira akan lebih akustik. Oh Kalau iya ini kan benar-benar terlalu kayak vintage ya. Iya, Kayak itu terlalu digital. Selamat datang di Detik Sore. Udah Endresa kali. Udah bagus tadi padahal itu kayak orang terpana. Mereka bisa. Iya, multi talenta ya. Multi talentan sih lebih ke situ Takut sih ya. disu. Takut disu. Apa kabar Detikers? How was your weekend? Mudah-mudahan Iya. menyenangkan, jadi hari Seninnya tuh semangat gitu. Harusnya sih menyenangkan ya, karena dalam akhir pekan kemarin tuh ada beberapa acara besar sebenarnya di Jakarta. Betul. Walaupun di tengah acara besar itu juga punya konsekuensi banyak kekeosan pada akhirnya. Hujan, bukan? Bukan, untungnya nggak ada hujannya sih. Kalau sampai ada hujannya udah selesai itu semua acara. Kayak kemarin hari Sabtu kan acara puncak hari ulang tahun TNI di tanggal 6 Oktober itu, 6 apa 5 Oktober itu ya, 5 ding. Rame-rame tuh pada ke Monas semuanya buat melihat atraksi kan. Termasuk juga ada konser musik gratis di sana anyway. Jadi salah satu yang bikin netizen itu heboh adalah stasiun Manggarai yang luar biasa penuh. Gak cuma stasiun Manggarai, stasiun-stasiun KRL lainnya juga penuh banget. Kayak zombie apokalips. Zambo mah yang lagi di tahanan ya. Zumba. Terima kasih sudah membereskan gitu. Iya. Dan apakah itu juga transportasi umumnya digratiskan atau enggak? Tapi Enggak, karena justru sulit. enggak gratis aja begitu. Mungkin itu jadinya dalih pemerintah ya. Iya. Oh, Jadi khusus Rp1 kemarin ya? Rp1. Loh, Oke. kenapa Rp1? Kan bukan ulang tahun DKI Jakarta, ulang tahun TNI. TNI yang bekerja sama dengan DKI. Kan dirayakannya di DKI Jakarta kali ya. Oh, ya udah, Jadi Kak. collab. Ya nggak apa-apa lah. Oleh. Tapi tolong kalau dibikin Rp1 juga dilihat gitu kapasitas dari transportasinya Ya, sendiri. betul. Kan kita tahu sendiri pemerintah tuh nggak mau impor gerbong KRL karena dirasa masih cukup. Padahal sebetulnya ya kalau misalnya kita lihat kayaknya nggak harus nunggu ulang tahun TNI aja ya, atau mungkin nunggu ulang tahun kru Detik Sore juga nggak usah ya. Nggak usah. Karena selalu ramai ya Nggak usah. di jam-jam pulang kantor gitu. Kayak Iza udah pernah naik KRL belum? Nah, aku nggak pernah naik KRL di jam kantor. Oh, di jam kantor nggak pernah? Nggak pernah karena memang kan jam kerja aku anomali ya. Betul. Aku nggak ada kepentingan untuk pergi di jam at least jam 6:30 sampai jam 8 tuh untuk naik KRL nggak. Tapi aku tuh seneng, salah satu rute yang mungkin aku kayak nggak cukup sering sih ya, tapi menurutku sangat membantu adalah ketika bisa ke Bogor naik KRL. 3.500 doang. Betul. Bogor tuh 3.500 apa 5.000 ya? Lupa gue. 5.500 deh Jarak. kayaknya.
Kalau nggak salah jaraknya udah lewat dari yang 3.500 deh. Kayaknya 5.000. 5.000 ya benar. Karena udah lewat dari batas yang si 3.500-nya betul, kan. pokoknya dari Pasar Minggu, karena aku terdekat ya Pasar Minggu, atau enggak dari BNI City deh misalnya ya. Itu ya udah tinggal duduk aja dan wah enak sekali tinggal duduk aja KRL, sebuah keistimewaan sekali ya. Ataupun kalaupun berdiri abis gitu karena rutenya sampai mentok kan, jadi selalu dapat tempat duduk karena itu tadi dia nggak di jam nggak di jam padat, tapi itu jadinya kontradiksi dengan yang akan kita sampaikan ya. Karena kita tetap butuh gerbong baru gitu. Karena pasti selalu ramai, termasuk juga ya 5.000 tuh membantu banget untuk dari rakyat semua. Termasuk walaupun ada wacana tahun depan itu kelas dari harga ini akan beda-beda tiap orang ya. Berdasarkan KTP ya. Status ekonominya. Oh, status ekonominya. Kenapa yang aku dengar tuh bayar 15.000. Nah, enggak apa-apa, bagus itu. Enggak apa-apa, benar-benar memberikan sumbangsih kepada. The thing is, pengkategorian kelasnya itu tuh tahu dari mana? Gimana? Dari DTKS katanya, dari datanya Kemensos nanti dicari tahu lu itu anaknya siapa gitu. Bapak gua nih. Ih, bawa bapak. Kan yang yatim jadinya ini sedih. Udah Kristen gak punya bapak lagi, minoritas tuh. Kita mau ada kayak yang lewat satu ini dulu gak sih? Gak nyaman nih. Tolong. Mulai ada tekanan-tekanan ya. Tolong. Wah, seru dong. Berarti kalau misalnya lihat dari bapaknya siapa, berarti bisa dong ada yang naik KRL seharga naik pesawat. Ih, mahal banget kan KRL. Mampu. Oh iya bener sih. Sorry dong, mampu. Kalau mampu mah apa aja bisa. Iya kan, kalau bebas. Menurut gua dia beli keretanya sih. Iya, dia beli keretanya. Kereta apa tuh? Ya, walaupun keretanya bisa dibeli, tapi mungkin dia nggak bisa beli kepengurusan Kadin. Wow, bagus sekali bridgingnya. Ya kan tidak diperjualbelikan. Enggak diperjualbelikan. Ya, ini kan? Diperjuangkan justru. Diperjuangkan. Ya kan kemarin Mbak. Dengan negosiasi. Dengan Bahlil. Dengan musyawarah nasional luar biasa. Munaslup ya. Munaslup. Ya, walaupun kemarin Munaslupnya sempat heboh-heboh rame-ramai gara-gara ada yang ngerasa kok kayaknya ini nggak sesuai dengan. Isn't it always heboh every single year? Enggak. Sebenarnya baru ini ada Munaslup dalam sejarah Kadin. Oh, wow. Ya, that's why ini kemarin jadi heboh kan tapi ini sudah jadi musyawarah yang mufakat Detikers diputuskan pengurus barunya ini yaitu Anindya Bakri sebagai Ketua Umum dan Arsyad Rashid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan untuk kepengurusan baru 2024 sampai 2029 Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dan tentunya juga kepengurusan Kadin ya untuk 5 tahun ke depan ini sudah diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya ya, sekaligus juga mengumumkan kembali posisi Anindya Bakri ini sebagai Ketua Umum Kadin gitu ya. Jadi nggak ribut-ribut lagi ya, nggak saling klaim lagi ya. Wakilnya adalah betul. Wakil tuh banyak kalau Kadin, ada bidang ini, bidang itu. Betul. Nah, ya ini deh biar sekalian nama-namanya mungkin ada beberapa dari Detikers yang familiar ya, biar juga kita tahu aja. Jadi sebetulnya juga ada pengusaha sekaligus aktris Raffi Ahmad yang diumumkan juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif. Gokil, lagi sering diumumin ya namanya. Betul, kemudian juga ada posisi sebagai Wakil Ketua Komunikasi dan Informatika yaitu adalah Clarissa Thanosudibjo ya. I see. Gitu, siapa lagi ya? Banyak kalau misalnya Kadin itu wakil, tapi yang menarik memang namanya adalah dua itu ya. Karena satunya mungkin cukup familiar lah ya di mata masyarakat juga. Sementara dan juga tentunya Ketua Dewan Usaha Kadin adalah Chairman and Founder City Corp Khairul Tanjung. Dan Ketua Dewan Penasihat Kadin Hasim S. Joyo Hadi Kusumo.
Ya, dan sementara nama-nama lainnya nanti katanya akan diumumkan usai pelantikan presiden dan wakil presiden di tanggal 20 Oktober mendatang ya. Ada nama kita nggak ya? Kalau aku sih mungkin lebih ke Udin ya. Kalau kita bukan pengusaha ya untuk orang lain, tapi pengusaha untuk diri sendiri. Iya, namanya juga usaha. Namanya juga usaha. The name is effort ya. The name is effort, namanya juga usaha. Don't make people difficult, don't reach people difficult. Don't reach people difficult. Jangan kayak orang susah. Ya. Jangan kayak orang susah Detikers. Kalau misalnya butuh investasi ya diundang aja investasi datang. Kayak IKN nih, katanya investasi swastanya udah tembus 58,4 triliun. Wow, jadi sebetulnya itu tuh angkanya tuh dikumpulkan dari total 8 kali rangkaian groundbreaking yang juga sudah dilakukan sejak tahun lalu. Jadi ini sebetulnya juga melalui beberapa rangkaian lah ya. Dan juga tidak berasal dari satu sumber aja. Nah, yang ke-7 kemarin itu totalnya 56 triliun. Yang ke-8 jumlahnya totalnya jadi 58,4 triliun. Ini disampaikan oleh Pak Bas ya, Pak Basuki selaku Kementerian PUPR, Menteri PUPR. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN ya, yang sampai saat ini juga belum ada definitifnya siapa. Mungkin nanti habis pelantikan yang segera akan kita song-song 2 minggu lagi lah kira-kira tanggal 20 lebih itu Oktober ya. Walaupun sebenarnya kita penasaran sih Kak, aku tuh juga jadi kepo si 8 apa ya, let's say misalnya jenis groundbreaking ini tuh subnya tuh apa aja, atau jenis usaha atau jenis investasinya tuh apa aja. Karena kan cuma dikasih tahu totalnya ada 58,4 triliun dari 8 groundbreaking. Apakah mungkin salah satunya ada hotel resort? Iya. Yang gue tahu memang ada hotel dari pengusaha-pengusaha kelas kakap Indonesia itu ya, Hotel Nusantara namanya. Ada jalan tol juga. Yes, kalau itu jadi nggak sih si kereta gantung itu? Kereta otonom. Iya. Itu kan ya. Emang ada kereta gantung ya IKN ya? Apakah kereta otonom ya? Oke. Bukan gantol ya? Bukan. Mungkin ada nanti next time ya. Kalau gantolnya mau ngantor kayaknya lama ya. Mas ngantor di mana? Udah nanya tadi. Oh ya. Saking habis topik. Depan-depanan gitu kan. Ya, menurut aku di sana tuh ada 5 orang sih Mas. Kalau Mas lihatnya berapa banyak? Banyak topik mereka bisa bicarakan karena saking lamanya. Kayaknya kurang efektif. Tapi mungkin kalau misalnya untuk wisata itu ya, melihat tatanan kota di IKN kayaknya menarik. Tapi kalau untuk kantor di IKN merhatiin banget tuh tatanan kota ya. Ya kan siapa tahu kan aku kan belum pernah ke sana. Siapa tahu mungkin di Istana Negara ternyata ditata gitu. Ada apa kayak ada cari inspirasi. Iya, ada taman kota. Itu tuh ada minimarket. Sebelah sana 200 meter ini udah ada minimarket lagi. Wah, yang ini udah segini jumlahnya, yang ini belum nih. Ayo. Ya, come invest to my country. Iya gitu. Bisa jadi menarik. Kak Edo mungkin mau investasi apa di IKN? Aku mau investasi rumah, tapi duitnya nggak ada. Rumah. Kalau aku sih lebih ke usaha. Oh iya betul sih, Tapera ya. Jadi nggak sih Tapera kan diminta ditunda karena daya belinya lagi lesu. Tapi kan akan ada kementerian baru untuk mengurusi Tapera itu. Mungkin nanti ada strategi-strategi tertentu atau narasi-narasi yang membuat kita jadi semangat menabung. Mungkin ya. Semangat menabung untuk Tapera. Oke, kenal tuh Mas Dana. Yeay. Kita undang. Kapan terakhir kali ketemu Dana? Hari apa ya? Mungkin Senin lalu ya. Senin lalu. Nah, sekarang kita hadirkan langsung Dana Aditya Sari. Detikers. Dia lagi nonton gak sih di mejanya? Lah apa dah? Di laptopnya. Lah apa dah? Kenapa nama gue tiba-tiba? Apakah gue gak ngecek SMS WhatsApp-nya produser kita? Kak, kayaknya kalau yang kita masuk SMS tuh cuma dari provider doang gak sih? Coba cek SMS provider ngasih tahu kapan paket internet tawaran kita. pinjol. Atau enggak dari resto, dari bank. Promo fast food tuh today only buy one get one burger lalalala gitu. Nih ada nih Neo Pinjam mendapatkan dana tunai. Aku sebut tuh namanya. Speaking of
Hari ini Yes, berinvestasi, kita juga akan ngomong soal investasi lagi-lagi Detikers di pasar modal. Sebelum kita masuk ke jam 4 menutup market hari ini, kita akan lihat dulu beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar sebelum kita masuk menuju obrolan bersama investasiku. Apa dia? Ini dia, itu dia, ini dia. Kita saksikan. Dia. Welcome back to Detik Sore. Ya, kita lagi membahas mengenai satu lagu Cowboy Junior yang sedikit terlupakan menurut aku. But I think it's very cute and demure. Nggak pernah gue tahu atau dengar deh lagunya. Coba lagunya Cowboy Junior kan pasti kayak kamu atau hey kamu. Hatiku dagdikduk saat aku melihatmu. Demam unyu-unyu gimana? Nah itu dia, coba ya kita cari tahu nadanya. Karena menurut aku lucu banget lagunya. Kok bisa senyumanmu membuat aku gelisah tak tentu. Pagi, siang, dan sore Pokoknya nadanya aku gitu pasti semua ya? rindu. Nanti deh kita cari tahu. Nantilah kita cari tahu atau kita tanya ke orang yang satu ini aja. Apakah beliau tahu lagu Demam Unyu-Unyu? Kita ketemu Ibda Syahara di Coba sana. Ya, kita ceki Ibda Syahara. Apakah mengetahui lagu yang satu ini? Halo, selamat sore Ibda Syahara. Halo, selamat sore. Ibda Syahara tahu nggak lagunya Cowboy Junior yang Demam Unyu-Unyu? Demam unyu-unyu. Iya. Kalau yang hey kamu itu apa ya? Bukan, itu yang lain. Gimana? Lanjutin coba, gimana lagunya? Oh, bukan. Nggak jadi lupa. Bisa banget. Kan Edo dulu yang mau nyanyi. Lah, nanti kan kita ada acaranya namanya Detik Sore Berkaraoke. Wah, berarti juga nanti. Emang ada? Oh ada. Pokoknya ngomong aja dulu. Gue gak pernah diajakin. Katanya lo adalah ini penanggung jawab venue. Penanggung jawab venue. Venue-nya di mana? Di lobi bawah ya. Biar ganggu yang lain. Jadi Ibda Syahara nggak tahu lagu Demam Unyu-Unyu? Kayaknya kalau ada rapnya aku tahu sih. Cowboy Junior kan? Iya benar. Iya. Kita nanti cari abis ini ya. Ya udah, kita cari abis ini, nanti abis itu kita kasih masih ada sesi 2 kok. Tunjuk ke Ibda Syahara, abis itu Ibda Syahara akan lanjutin ya. Masih ada sesi 2 kok, berarti bener ya kita tagih Ibda Syahara nyanyi. Sekarang lagi di mana Ibda Syahara? Aku lagi di Tanjung Barat. Wih jauh. Ke Depok sana ya arahnya ya. Iya. Baiklah, silakan Ibda Syahara dengan laporannya. Oke baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini dan kawasan Tanjung Barat yang dapat kita bisa tahu kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya. Pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang sudah berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Namun untuk saat ini di kawasan ini masih dapat terbilang lancar, namun diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Bo,
ataupun kampung rambutan pada saat ini masih terpantau padat dan didominasi oleh kendaraan maupun roda empat. Namun kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan lurus menuju ke arah Lenteng Agung ataupun Depok pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Harap para pengendara untuk tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Kemudian kami juga mengingatkan kepada Anda para pengguna jalan roda 2 harap untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Depok yang hendak menuju ke arah Pasar Minggu pada sore hari ini terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Depok yang hendak berbelok ke kiri menuju ke arah Fatmawati pada saat ini juga masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara jalan khususnya roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Kemudian kami juga mengingatkan kembali bahwasanya bagi Anda, para pengguna jalan yang hendak menuju ke pertokoan ataupun ke pusat perbelanjaan di kawasan ini untuk tidak terlalu lama memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena dapat mengakibatkan keterlambatan arus lalu lintas. Kemudian kami juga mengingatkan kembali bagi Anda para pengguna jalan roda 2 maupun roda 4, pastikan surat-surat kendaraan Anda dalam keadaan yang cukup sebelum melakukan perjalanan dan pastikan kondisi dari kendaraan Anda dalam keadaan yang baik. Dan Dikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15169 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan kembali ke studio, silakan. Terima kasih banyak Ibda Syahara, panas-panas gini melaporkan langsung dari Tanjung Barat. Betul ya. West West Side. West of the Edge. Di ujung ya. Di ujung. Iya. Barat ya. Terima kasih banyak Ibda Syahara. Sampai jumpa di sesi 2 ya dengan lagu pilihan dari Terima kita. kasih. Oke. Bye. Itu tadi dia ya Ibda Syahara dengan laporannya juga yang memang hari Senin tuh semangat Semangat semua banget. orang tuh semangat untuk kayak memiliki mobilitas tinggi gitu sehingga kayak dar kemana-mana gitu jalanan ramai. Iya. Termasuk Gitu. sama kayak orang yang satu ini, semangat terus untuk datang ke Detik Sore untuk memberikan literasi finansial kepada masyarakat investasi Indonesia. Wow, Siapa langsung lagi dan saja. siapa bukan? Tidak lagi. Tidak bukan. Baru itu tidak bukan. Ini dia. Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Halo Detikers, selamat sore. Selamat Sore, sore. Mas. Dengan Tinggi. Outfit blazer pink. Blackpink. Oh, Blackpink. Kenapa memilih outfit pink lagi pink hari ini Mbak Sheryl? Karena ini kombinasi antara investasiku dan kondisi IHSG. Dan ternyata benar, sudah closing nih IHSG-nya. Betul. Ditutupnya merah muda seperti outer saya. Ditutupnya merah muda Udah ya. hijau lagi. Jadi hijau ya dia ujung-ujung ya Mbak ya? Wah, berarti besok saya pakai outfit hijau. Oke. Tapi bisa begini ya, ini adalah satu kondisi yang aku baru lihat loh bahwasannya Ya, ini dia merah kecil. sedikit warna-warni, nggak kayak kue lapis banget sih. Kalau kayak kue lapis kayaknya ngeri ya. Maksudnya kayak fluktuasinya terlalu tinggi. Tapi ini kita dibuka dengan tipis-tipis merah, habis gitu ada hijau, habis itu merah, ada Betul. hijau panjang, di penutupan sempret.
Hijau lagi. Apa yang terjadi hari ini? Oke, nah kalau kita cermati, memang bursa saham global Amerika dan Eropa tuh di akhir pekan kemarin hijau royo-royo. Tapi kalau tadi IHSG kita lihat ada respon negatif nih terhadap rilis data ekonomi Indonesia, yaitu neraca cadangan devisa Indonesia. Ini yang ternyata turun dibandingkan periode bulan Agustus ya. Jadi tapi meskipun turun di 149,9 miliar US dollar periode September ya, tapi ini masih di kisaran rekor tertingginya gitu. Dan ini menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang kuat karena cadangan devisa ini kan dipakai juga untuk menstabilkan nilai tukar ya, apalagi dengan adanya konflik perang di Timur Tengah di mana orang banyak yang mengincar safe haven seperti emas, indeks dolar ya, dolar Amerika. Ini membuat rupiah riskan untuk kembali volatile dalam jangka pendek alias melemah. Kita lihat hari ini rupiah ke 15.600. Kemarin kan 15.400-an kayak gitu. Tapi kalau dari bursa regional Asia di sore hari ini hijau aja dari pagi. Kecuali ya Indonesia. Indonesia yang sempat melemah, tapi kita bersyukur endingnya hijau tipis ya, 0,11% kayak gitu Mas. Nice. Mbak, ini kan hari ini adalah hari di mana tepat 1 tahun setelah Israel pertama kalinya mengirimkan serangan betul. ke Gaza, ke Palestina ya. Refleksi sedikit dong Mbak. 1 tahun setelah ada konflik Timur Tengah yang baru ini, sebenarnya konfliknya udah lama tapi ini berawalnya dari serangan 1 tahun yang lalu ya, yang sekarang ini. Sejauh apa sudah mempengaruhi pergerakan di pasar modal Mbak? Oke, karena memang ini sudah dari zaman sejarah ya, perangnya ini. Awalnya market nggak terlalu surprise. Karena kayak it's just another war karena gitu ya. Udah biasa gitu ya. Tapi semakin lama kok dicermati bukannya semakin mereda, malah semakin panas nih, seperti itu. Lalu juga sekarang masyarakat jadinya mulai terganggu, apalagi di area-area negara-negara di sekitar Iran ya, kayak di daerah Uni Emirat Arab seperti Dubai contohnya. Dia biasanya menyambut akhir tahun, Desember, Januari, mereka tuh di Dubai ada sale besar-besaran, sehingga dia juga mengharapkan pemasukan negara. Ini kita bicara di Dubai dan negara Uni Emirat Arab ya. Mereka mengharapkan adanya nih kenaikan wisatawan dari luar negeri. Lalu mereka juga akan sale besar-besaran. Mereka kan terkenal dengan produsen barang-barang branded juga ya di sana. Nah, tapi dari berita akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini, seiring memanasnya tuh misil yang saling berbalas-balasan antara Israel dan Iran, bahkan penerbangan dari Dubai mau ke Inggris dan ke beberapa negara Eropa tuh sampai di cancel total. Jadi itu bahkan juga muncul berbagai pemberitaan keraguan masyarakat kalau mau berwisata, mau datang ke negara Uni Emirat Arab. Nah itu kan udah mulai membuat gerah nih negara-negara di sekitar. Ibaratnya tetangga lagi berantem. Ya tetangga lain ikutan kena dampak gitu ya. Kalau ya berantemnya agak santai, apalagi bisa musyawarah, bisa disamperin Pak RT, Pak RW, bubar gitu. Tapi ternyata ini makin lama makin besar sampai bakar-bakaran, lempar-lemparan. Itu kan mengganggu ya negara-negara sekitar. Sehingga ya seiring mengganggu pariwisata, perekonomian juga dikhawatirkan lambat laun akan berpengaruh ke negara-negara sekitar yang konflik kayak gitu. Lalu 2 negara ini juga produsen minyak global nih, ya Iran khususnya ya. Nah ini juga banyak analis dari politik yang menilai ketegangan ini tuh setara sama perang Teluk di awal tahun 90-an seperti itu. Dan dikhawatirkan ini akan mengganggu tren disinflasi di Amerika dan di Eropa. Karena harga minyaknya jadinya
kayak di akhir pekan lalu aja udah naik 5% ke 77 US dollar per barrel. Padahal dari pekan sebelumnya masih sempat tuh menyentuh level 69-68 US dollar per barrel. Jadi dengan semakin panasnya, apalagi nggak berkesudahan, banyak memperkirakan harga minyak bisa kembali lagi ke 90 US dollar per barrel. Dan ini bisa efeknya ya bisa membuat The Fed mikir-mikir lagi nih, yang tadinya udah semangat, yang udah optimis untuk memangkas suku bunga, wah inflasinya naik lagi misalnya, karena harga minyak kan naik juga, harga energi naik juga. Biasanya kenaikan harga komoditas minyak itu akan diikuti juga sama komoditas substitutnya seperti gas alam, lalu juga batu bara ya, dan teman-temannya gitu. Jadi membuat segalanya jadi lebih mahal, jadi inflasi kayak gitu. Padahal perekonomian global ini juga masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid kemarin. Jadi membuat semakin kompleks lah ya kegalauan di perekonomian global dengan adanya perang ini. Oke. Artinya it would have been better kalau misalnya konflik itu nggak ada ya buat pastinya. Pada akhirnya. Apalagi dari sisi korban juga, wah luar biasa itu korban jiwanya. Tapi kalau ngelihat ketahanan market kita, Mbak, dalam 1 tahun ini setelah serangan itu, sepertinya Indonesia masih punya resilient yang cukup tinggi ya terhadap goyangan dari luar ini. Kalau misalnya kita lihat grafik kan dari setahun yang lalu, persis tahun yang lalu, itu ISG berhasil merangkak naik gitu. Grafiknya tuh naik ke atas dari level 6.000-an terbawahnya sampai sekarang udah di 7.500-an gitu, bahkan sampai ke 7.900. Apa sih yang bikin market kita tuh masih bisa tetap confidence, Pak? Oke. Nah, memang returnnya IHSG dibandingkan negara-negara lain di Asia Pasifik ya, cenderung yang paling tertinggal. Seperti itu. Valuasi kita juga termasuk yang paling murah, meskipun tidak semurah Shanghai. Lalu secara return, secara year to date kita sudah naik 3%. Year to date, secara 1 year, 1 tahun, sudah naik 7,3%. Ini sudah sedikit lagi di rata-rata pertumbuhan IHSG itu di 10%-an dalam 10 tahun terakhir. Nah, jadi kita cermati, Indonesia kan ini juga negara produsen komoditas ya. Jadi meskipun harga batu bara tuh sudah mulai meredup, memang tidak setinggi tahun 2021 waktu lagi jaya-jayanya, tapi tetap aja masih relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi, sebelum adanya perang Rusia dan Ukraina. Gitu. Nah, dengan kenaikan harga minyak, ya memang awal-awal perang si Israel menyerang Iran tahun lalu itu kan harga minyak sempat meletup ya, tapi akhirnya stabil lagi sesaat. Lalu akhirnya sampai sekarang lagi jadi volatile, naik turun, semakin tinggi misil dan serangan roket drone tanpa awak itu semakin terbang juga nih harga minyak dan komoditas energi. Nah, kita kan Indonesia nih punya pengaruh yang besar dari ekspor komoditas seperti batu bara, gas, dan komoditas-komoditas lain juga termasuk CPO, meskipun CPO nggak terlalu signifikan. Jadi itu sebenarnya ya sentimen positif gitu. Di sisi lain ada juga sentimen negatifnya. Kalau harga emasnya terlampau tinggi di atas budget pemerintah, itu kan membuat pemerintah kita bisa jadi defisit. Karena kita juga net importer minyak buat bahan bakar. Kayak gitu. Kita ekspor minyak mentah, tapi kita beli dengan harga yang lebih mahal lagi, impor dari luar. Seperti itu. Jadi ada blessing in disguise-nya, tapi juga tetap ada ya campur aduk sentimennya kalau ke Indonesia. Lebih ke positifnya sih, karena kita produsen komoditas. Tapi kalau ke negara yang tidak produsen komoditas, nah itu sentimennya nggak bagus. Misalnya contohnya kayak Jepang, itu dia masih merah. Maka sampai nurunin suku bunga ya? Iya, sampai terus-terusan harus turunin suku bunga. Lalu nilai tukarnya sampai diturunin juga luar biasa. Sampai akhirnya terjadi fenomena carry trade kayak gitu. Oke, mungkin salah satu yang dalam tanda kutip menyelamatkan kita juga karena memang kita punya banyak, ya kita bisa bertahan sendiri lah ya dengan komoditas-komoditas yang kita punya gitu kali ya Mbak ya? Iya, kita juga kan negara yang kaya produsen
banyak hal. Kayak soalnya sebar. Kayak untuk soft komoditas tuh kayak bahan pokok ya. Atau hard komoditas kayak logam seperti itu. Jadi benar kalau kata Kus Plus tuh kolam susu. Betul banget. Bukan lautan. Kayu dilempar, bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan akar batu jadi tanaman tuh. Kita harus nanya sama orang tua, soalnya cuma dia yang tahu liriknya lengkap. Soalnya aku kayak yang mana ini gitu. Aku tahu kalian pura-pura nggak ingat aja liriknya, sebenarnya ingat kan? Aku tahu cuman bagian itu depannya aja, bukan lautan gitu. Betul. Tapi ya itulah kenapa kita harus cinta dengan produk-produk Indonesia yang bisa ya. Ya Kan? Produk Indonesia. Kalau bisa ya maksudnya kalau nggak ada substitutnya gitu kan, ya udah nggak apa-apa menggunakan produk dari luar atau impor. Tapi kalau misalnya kayak untuk daily life, lo aja lah. Iyalah, lebih berdaya tahan kalau misalnya kita ngandelin produk dari dalam negeri. Muter duitnya juga di Indonesia lagi juga. Benar sekali. Kita balik ke ISG lagi yuk. Ini setelah hari ini ditutup cukup cukup baik lah ya dengan berhasil kembali ke zona hijau walaupun tipis saja. Untuk besok kira-kira akan seperti apa ISG berlangsungnya Mbak Sheryl? Oke. Nanti malam ini ada banyak komentar dari para pejabat The Fed ya. Jadi ada komentar dari anggota FOMC si Mr. Bowman, ada Mr. Neil Kashkari, ada juga dari Mr. Bostic. Wih, banyak yang komentar ada ya. 3 komentarnya nanti tengah malam sampai subuh. Nah ini jadi apalagi nanti di akhir pekan ini hari Jumat itu ada data inflasi Amerika. Ini yang sangat dicermati sama pelaku pasar. Nah kalau untuk besok kita cermati IHSG masih ada potensi rebound. Karena meskipun ya masih ada sentimen perang, masih ada ketidakpastian dari data ekonomi Amerika, tapi kita lihat sentimen positif dari sektor teknologi ini masih bisa lanjut di esok hari. Wih, teknologi. Teknologi hari ini jadi top leader secara sektoral. Luxury ya? Teknologi enggak juga, karena rahasianya ada di kenaikan harga Bukalapak yang sampai auto reject atas 25%. Ngeri banget. Sama MTech, karena MTech tuh punya kepemilikan 25% di Bukalapak. Jadi konon bersama-sama ya mereka merangkak naik. Betul, konon Bukalapak nih ada rumor akan dibeli sama Temu, e-commerce-nya China. Tapi kata Kemenak tuh belum dapat izin. Betul, biasanya kan gitu. Pasar modal digerakkan sama rumor. Yoi, butiran apalagi debu. kalau yang market cap-nya mid to low, itu Iya. lebih mudah di drive sama rumor. Seperti itu. Jadi kita lihat sentimennya akan lebih jalan. Besok kita lihat di MTech, karena MTech naiknya nggak sampai setinggi Bukalapak yang sudah arah. Jadi kemungkinan akan menyusul. Seperti itu. Alright. Padahal di minggu-minggu kemarin teknologi belum sempat kedengeran tuh ya akan naik. Betul, apalagi di hari Jumat kemarin indeks teknologi Nasdaq di Amerika tuh memimpin penguatan, justru hampir 2%. Karena tersulut sama data tenaga kerja Amerika yang bagus. Baiklah, kita nantikan sentimen-sentimen itu kira-kira akan berpengaruh seperti apa ke pembukaan pasar besok. Besok kita nantikan bersama pembukaan pasar, tentunya saksikan di YouTube-nya Investasiku dari jam 8.30 pagi, dan untuk nutupnya kita saksikan bersama di Detik Sore. Betul ya, jadi ini lengkap, paket lengkap juga ya. Biar kita ya sebenarnya nggak masalah juga nggak sih? Nah aku sekalian nanya, nggak masalah nggak sih? Atau mungkin it's a big problem kalau kita terpengaruh dengan rumor? Karena kan kayak wow, lagi seru nih gitu, kayak satu perusahaan ini akan disuntik dana dari sini, langsung. Nah, enggak itu yang di ada Instagram sound itu yang oke kita berangkat ke sini gitu. Gue yang Fadel. Buru-buru ke sana mengamankan posisi misalnya gitu. Ya memang rumor kan bisa dimanfaatkan juga sama
big money sama investor pengendali yang mau exit. Wah, mumpung nih lagi harganya tinggi nih, gue exit dengan harga yang lebih tinggi, bisa, itu ada kemungkinan. Tapi bisa juga kalau rumornya itu masuk akal, apalagi kita juga tahu Tokopedia kan sudah duluan ya join sama TikTok Shop. Ada kemungkinan juga memang Bukalapak akan nggak mau kalah dong, pasti dia juga cari dong pesaingnya kayak gitu. Kita lihat itu sih masuk akal juga seperti itu. Semoga ya sustain aja sentimen positifnya. Dan bukan sekedar rumor, semoga bisa jadi kenyataan. Benar. Gitu. Untuk beli dan jualnya atau seperti apa sikap dari kita, kayak kata Pak Firman, ditentukan lewat wisdomnya kita. Wah, cakep. Wisdom teeth. Wisdom teeth. Alright, terima kasih banyak Mbak Thank you, Mas. Sheryl. Thank you, Terima Mbak. kasih banyak Thank Mbak you, Sheryl Detikers. pencerahan sore hari ini. Besok kita ketemu lagi ya. Iya dong. Di jam yang sama tentunya menuju ke market review. Hari ini kita market review sudahi dulu Detikers. Habis ini kita mau sedikit menjadi lebih mau jalan-jalan gak sih? Ke mana kita? Kita jalan-jalan ke Jawa Barat. Belum. Oh belum. Kita memang akan ke Jawa Barat, tapi sebelum ke Jawa Barat kita ke sisi barat dari ruangan ini dulu, karena nanti akan ada Detik News yang akan mampir ke sini bahas kemarin yang juga lagi seru-serunya debat pilkada Jakarta. Emang beneran seru? Emang beneran seru? Nah, kita akan bahas bersama Detikers ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mencari pemimpin daerah yang baru. Wow. Kalian lihat betapa seriusnya kita menggarap segmen ini Detikers. Sampai-sampai kita punya, iya benar juga ya. Social distancing. Gitu Detikers. Karena gak biasanya ada bumper ya. Tapi karena ini adalah sebuah pesta yang harus dirayakan. Pesta demokrasi untuk warga Jakarta khususnya. Karena kita akan bahas tentang apa yang terjadi di debat pilkada DKI yang pertama kemarin malam. Ini sebetulnya menjadi, gak tahu ya, kalau menurutku bisa jadi adalah apakah masyarakat Jakarta khususnya itu bisa jadi jatuh cinta langsung pada pandangan pertama, atau jadi kick off untuk kayak ini karakternya akan seperti ini karakternya nanti ke depannya pasti dia akan begini nih. Benar. Gitu. Karena pasti kan itu juga dibuat untuk memberi memberi sentimen. Iya, memberi kesan pertama untuk para pemilih supaya mau melirik mereka gitu. Kita akan bahas bersama-sama dengan yang tadi pagi juga kita bahas ini tentunya. Tapi di Detik Sore ada sudut pandang yang berbeda katanya akan disampaikan. Ada Tiara, Indah Mutiara kami dari Detik News di sini. Sore, Edo Selamat dan sore Eza. Tiara. Selamat sore. Welcome back ke dalam ruangan ini. Ya. Cuman lagi. sama 2 kali ya dalam 1 hari. Luar biasa loh, dua kali sehari. Iya, biar sehat 2 kalau kata Ayu Ting Ting ya. Emang kata Ayu Ting Ting? Kan 2 iklannya, 2. Kalau nggak nonton TV sih. Beda referensi nih. Beda referensi. Tapi sehari 2 kali, tapi kita akan menggali yang berbeda ya. Mudah-mudahan kita akan dapat informasi baru ya. Kira-kira apa aksinya setelah kemarin ada berlangsungnya debat pertama di pilkada DKI begitu. Kalau biasanya debat pertama itu emang malu-malu ya Tiara ya? Iya kan masih masih meraba-raba atau misalnya masih menebak-nebak strategi lawan gitu kan. Jadi belum bisa all out mungkin. Atau ada yang masih mungkin disimpan justru untuk debat-debat berikutnya. Namanya juga baru pertama kan. Iya. Jadi biar kayak diketahui publik aja dulu bahwa ini kita nomor urut segini, terus misi-misi kita ini gitu ya. Yes, karena ini juga pilkada ini pendek loh masa kampanyenya juga. Coblosan itu 27 November bulan depan. Jadi kurang dari 2 bulan lah ya, kayak sekitar 50 hari sisa untuk kita mengenal calon-calon kita ini sebelum akhirnya nyoblos. Jadi memang di waktu yang singkat kurang dari 2 bulan ini
debat ada 3, mana udah calonnya kayak dikejar-kejar waktu juga untuk sosialisasi. Pemilihnya juga harus ini nih menentukan dalam waktu singkat nih mau milih siapa nanti nih kan. Tapi emang biasanya gitu ya, maksudnya nggak melulu di debat pilkada yang sebelumnya nih, kita juga udah bertemu juga dengan debat capres cawapres juga. Emang di debat pertama tuh lagi kayak tunggu, tahan gitu kan, ada ready set go. Nah, itu tuh lagi get ready kali ya di yang pertama. Nah, memang mungkin juga penonton debat atau misalnya pemilih atau netizen gitu ya, dengan melihat saya debat kalau bandingannya debat pilpres gitu ya, mungkin kan debat pilpres kan ya, pilpres lebih panas gitu ya, lebih kemudian mulai ada waktu itu singkatan-singkatan lah, ada saling sindirnya, ada gitu ya, ada jargon gitu. Mungkin ada ekspektasi tertentu di debat pilkada ini gitu kan ya. Ada yang mungkin udah siap-siap kita live tweet, live react gitu, live reaction gimana calon-calon ini gitu kan. Mungkin bagi yang udah menanti-nanti atau membandingkan dengan debat pilpres, mungkin akan melihat debat pilkada ini kok kayak nggak sepanas itu gitu kan ya gitu. Kok kayaknya masih agak adem gitu. Bisa jadi karena memang satu baru debat pertama gitu ya, atau memang kemarin sih sebelum debat udah sempet nih ada pernyataan dari calon-calonnya gitu, katanya udahlah kita nggak usah pakai singkatan yang susah-susah atau yang singkatan apa maksudnya? Atau singkatan yang rumit-rumit gitu. Atau misalkan ada yang udah sempat ngomong katanya udah kita nggak usah sindir-sindir personal gitu ya. Dan memang kalau kita lihat di debat yang tadi malam itu memang nggak ada yang saya serangannya memang personal gitu atau sindiran. Mungkin ada yang agak nyerempet dikit gitu ya, tapi kayak soal program kan, debat soal program, satu calon menyampaikan programnya, yang lain nanggepin, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup memancing gitu ya, ada juga keluar lah ya, paling nggak bisa buat menambah seru. Karena kayak kalau debat itu kan bukan cuma soal menyampaikan program atau menyampaikan visi aja. Bukan presentasi lah ya. Gitu. Bukan cuma presentasi, tapi ada unsur show-nya juga sebenarnya. Atau gimana para calon ini untuk ya menyampaikan programnya, caranya gimana, atau mungkin ya tadi itu cara pemaparannya lah ya, atau cara berinteraksi dengan calon yang lain tuh juga jadi salah satu faktor gitu yang dilihat oleh para calon pemilihnya. Jadinya nanti mungkin akan berpengaruh juga dengan karakter yang ditunjukkan dengan karakter para pemilihnya. Kak Edo mungkin milih yang gimana? Kalau aku kebetulan karena bukan KTP DKI, jadi mungkin aku gak milih ya. Mungkin kalau Edo nunggu debat yang memang sesuai sama daerahnya gitu. Iya. Nanti ditayangin juga gak? Kalau nggak salah beberapa daerah memang ada yang saya sudah kerja sama TV swasta atau biasanya ada juga yang ditayangin di YouTube-nya masing-masing. Tapi yang pasti kalau debat-debat beberapa provinsi nonton juga dong di Detikcom. Betul. Saya disiarin di Detikcom. Iya dong. Promosi dulu ya. Iyalah, pastilah. Mau cari pemimpin yang gimana? Nonton debatnya di Detikcom gitu. Ya kan sering juga kan. Bener, yang seneng pantun, yang humoris. Kalau Jakarta kayak sih pantun semua, harus ada pantun ya, apa ya kalau Jakarta. Yang murah senyum gitu, tapi kayaknya harus semuanya murah senyum sih. Pasti mereka. Tapi ada kemarin nomor 2 kemarin tuh serius banget tahu mereka. Nervous kali. Atau mungkin itu yang mau karena kan katanya ada beberapa karakteristik yang juga banyak, dalam tanda kutip banyak fansnya. Misalnya ada yang senang pemimpin itu harus berwibawa gitu. Sementara kan beda sama yang suka pantun, bercanda, mereka pilih sesuai dengan pasar yang mereka udah tuju. Betul, gitu ya. Sesuai gitu. image-nya memang misalkan backgroundnya dulu militer purnawirawan misalnya. gitu ya, jadi itu serius. Ada juga misalkan mungkin kalau ngelihat kemarin kan juga selain calonnya juga debat pertama gitu kan, backgroundnya bervariasi. Ada yang udah pernah bertanding di pilkada sebelumnya, misalnya Pak Ridwan Kamil udah pernah, Bang Dul juga dulu udah pernah kan ikut pilkada gitu. Tapi ada juga misalkan orang-orang yang tadinya belakang layar nih gitu kan, belakang layar atau mungkin posisi eksekutifnya bukan yang didapat dari kontestasi pilkada gitu. Bisa jadi ini pengalaman debat pertama juga gitu kan. Jadi seru juga merhatiin
caranya gitu kan. Karena kadang debat ada unsur teknisnya juga, dibatasin waktu kan, dibatasin waktu cuma berapa gitu. Makanya kadang-kadang tuh kandidat kalau mau debat kayak gini ada latihan tuh sebenarnya latihan teknis kayak gini, gimana misalkan menjawab pertanyaan soal ini tapi dalam waktu cuma 1,5 menit gitu kan, biasanya dibatasin 1,5 menit, 3 menit gitu. Jadi ketika dibilang atau ada yang berpendapat bahwa debat kemarin itu berlangsung cukup normatif gitu, Tiara, itu adalah hal yang bisa dimaklumikah karena ini adalah debat pertama begitu, atau ada ekspektasi lain apa yang diharapkan? Nah ya seperti kemarin itu salah satu komentar dari Pak Mardhani Alisera ya, salah satu elit PKS juga. Ya memang dia berkomentar ya, diakui juga memang debatnya memang masih normatif gitu. Kalau dibandingkan dengan misalkan debat pilgub yang dulu gitu, ada Pak Anies dan Pak Ahok gitu ya. Nah mungkin kan ini juga tergantung beberapa faktor ya, misalkan tadi pertama latar belakang kandidatnya gitu kan, latar belakang kandidatnya gitu, kemudian kondisi perpolitikan saat itu juga mempengaruhi gitu, mempengaruhi bagaimana misalkan para kandidat ini berstrategi saat debat gitu kan. Apakah yaudah memang kita emang mau mengeluarkan strategi yang apa, kan macam-macam debat bisa tadi misalnya nyindir-nyindir, apa debatnya ya memang yang program dulu, atau misalkan gimana kita memancing gitu ya, misalnya memancing lawan untuk menyampaikan suatu pendapat atau suatu komentar gitu. Pastinya masing-masing calon punya strategi sendiri. Kalau yang kelihatan dari yang debat pertama ini sih memang mungkin ya mereka berupaya untuk mengeluarkan program-program mereka dulu supaya paling nggak diingat gitu, diingat sama masyarakat gitu kan. Kayak misalkan kalau calon nomor 1 kan misalnya Pak RK sempat ngeluarin yang terkait anggaran untuk RW gitu kan, yang 200 juta per tahun, yang sampai 1 miliar per 5 tahun gitu. Kemudian saat soal perempuan dia sempat ngomong soal sekolah perempuan, soal kredit gitu. Kemudian kalau yang Pak Pramono Parano juga sempat ngomongin programnya soal job fair gitu kan, job fair tiap berapa bulan sekali gitu. Pak Dharma dan Pak Kun juga sempat beberapa kali menyampaikan terkait yang diulang tuh terkait adab, terkait pendidikan gitu. Jadi mungkin memang calon-calon ini ya berupaya di momen pertama ini adalah supaya pemilih tuh familiar dulu sama programnya gitu. Karena ya ini juga kan kalau misalkan pemilih nggak familiar ya kenapa saya harus milih calon ini gitu kan. Nah, tang-ting-tung lagi ya. Nanti jangan sampai pemilih kan cuma milih ya karena saya taunya nama itu doang, atau misalkan aduh karena ini tetangga saya milih ini gitu kan, atau dia kebetulan ini temennya ini siapa gini-gini gitu kan kita pinginnya juga pemilih tuh ya familiar dengan programnya, melihat rekam jejak para calonnya gitu. Tapi ini ngomongin soal program juga memang ada salah satu paslon yang memang mention bahwa akan melanjutkan program dari gubernur sebelumnya. Nah itu tuh sebetulnya apakah satu bentuk strategi untuk mengambil hati para pendukung gubernur sebelumnya, atau sebetulnya itu juga ya sah-sah aja dilakukan, misalnya ya ketiga paslon ini nanti bisa aja untuk bilang kalau ya mereka juga semuanya pro untuk melanjutkan program sebelumnya gitu. Nah ini menarik juga sebenarnya kondisi di Jakarta ini, karena kan petahana atau incumbent Pak Anies ini kan tidak bertanding lagi gitu ya. Jadi bisa dibilang kandidatnya semuanya baru nih gitu kan, kandidatnya baru gitu. Dan memang beberapa kali sebelum debat pun gitu ya, para calon ini juga sempat misalkan ditanya apa disinggung terkait saya program sebelumnya ada misalkan kayak Jaklingko gitu, atau program apa yang lain ini akan dilanjutkan atau tidak gitu. Jadi mungkin kelihatan juga di debat beberapa kali membuat penekanan itu, misalnya program ini akan dilanjutkan, program ini tetap ada, misalnya gitu, tidak akan dihapus gitu. Karena ya kalau mau diakui pun misalkan di survei-survei yang sebelumnya, sebelum akhirnya Pak Anies tidak maju gitu ya, kan ada ya sudah terlihat berapa persen gitu, berapa persen yang akan memilih Pak Anies. Jadi bahwa pemilihnya pun juga ada cukup besar gitu ya. Dan kemudian beberapa survei setelah yang terbaru gitu ya, selalu ada pertanyaan misalkan melihat pemilih Anies ini nanti suaranya akan lari kemana gitu, suaranya akan lari kemana gitu. Jadi mungkin ini yang juga ceruk ini yang menjadi rebutan atau menjadi fokus juga untuk para calon gitu kan. Mereka juga tidak mungkin kemudian langsung melupakan saja gitu kan, misalkan ceruk dari pemilih Pak Anies gitu kan. Mereka juga akan memperhatikan bagaimana nih
ini cara merebut perhatian ceruk pemilih Pak Anies sebelumnya. Gitu. Dari paparan-paparan yang disampaikan para calon itu kemarin di debat, dari apa ya berita-berita yang dihasilkan redaksi, apa yang paling banyak menyita perhatian masyarakat, Tiara? Memang yang lumayan menarik sih ya, pasti pembaca tuh menarik ya kalau ada interaksi antar calonnya gitu kan. Jadi misalkan ketika misalkan yang Pak RK juga sempat kan soal yang tadi misalnya yang program yang berapa ratus juta untuk RW kan ditanggepin sama Pak Pramono gitu kan, dibales itu gimana mengungkit terkait undang-undangnya gitu kan, terkait undang-undangnya. Kemudian Pak Dharma juga menyinggung balik soal eksekusinya nanti gimana gitu. Jadi ketika ada bales-balesannya itu tuh banyakan yang ditunggu. Terus juga ketika misalkan Pak RK bertanya ke Pak Dharma terkait pandemi, kalau waktu bisa diulang gimana nih sih Yang COVID-19 itu ya gitu pandemi kan. Kemudian dijawab sama Pak Dharma soal menyebut pandemi ada ini agenda asing, soal ini kenapa kita ikutin namanya COVID, kenapa nggak Taufik gitu kan. Nah itu lumayan juga disoroti pembaca gitu kan. Yang kemudian kalau Pak RK ketika setelah debat ditanya kan apa alasannya gitu, nanyain terkait pandemi itu ke Pak Dharma gitu kan. Alasannya adalah terkait menyinggung hubungan antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat gitu kan. Karena itu menjadi satu hal yang penting juga kalau kata Pak RK terkait bagaimana pemerintah di daerah itu bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Ada juga misalkan yang ketika interaksi antara Pak Pramono sama Pak Dharma kan, yang Pak Pramono awalnya nanyain Pak Dharma kan backgroundnya wakil ketua BSSN nih, gimana soal kebocoran data gini-gini, itu langsung dibalas sama Pak Dharma lah, yang menempatkan saya di BSSN kan Bapak gitu. Iya. Jadi ngomongnya dikit tapi nyelekit ya Pak Dharma langsung kena gitu. Jadi lumayan yang kalau ada balas-balasan antar calon itu langsung ini nih pembaca banyak yang ngeklik, banyak yang baca tuh. Iya. Karena sebetulnya other than si program-program yang dipaparkan, sebetulnya yang ditunggu adalah itu ya interaksinya. Ya, interaksi antar para calon. Mau itu di level pilkada, mau itu di level pemilihan presiden juga gitu. Kita pengen tahu reaksinya, ekspresi wajahnya. Nah, benar. Karena kan biasanya juga ya kadang-kadang suka ya banyak lah netizen juga yang menjadi pembaca gerak tubuh ya, ekspresi mimik gitu. Iya. Bahkan kadang ada juga ternyata selain dari kandidatnya, dari para pendukungnya atau yang hadir di lokasi debat itu juga jadi sorotan gitu. Kayak kemarin ternyata kan misalnya Pak Pramono Rano ajak ada Mandra gitu kan. Ternyata dari Pak RK juga ada yang lain, artis yang lain pada join bareng ikut ngobrol. Jadi kayak walaupun yang di depan lagi bersaing kandidatnya, ya pendukungnya tetap kompak juga ya. Jadi sorotan juga. Pendukungnya gitu. selfie. Namanya Enggak, bukan kan ikut ketemu sama public figure juga. Ada artis-artis juga. Ada public figure juga di jadi nggak cuma kursi-kursi mengunggulkan dari sisi si calonnya, tapi juga pendukungnya juga ikut jadi mencuri perhatian. Benar. Berarti apa yang diharapkan nih Mbak Tiara di debat berikutnya? Kita pengen lihat yang seperti apa sih sebetulnya? Nah iya sih, karena memang lapangan kerja, perempuan, ada disabilitas, ada soal polusi, jadi loncat-loncat gitu kan. Dan masih ada 2 debat lagi, gimana bisa tadi menyampaikan memang program-programnya tuh tersampaikan semua dan jelas gitu, konkret gitu. Jadi bukan cuma sekedar misalkan kayaknya ide-ide doang, atau bukan cuma sekedar kayak program, tapi kita pemilih itu bisa diyakinkan ini bisa dikerjain loh gitu, ini bisa diwujudkan gitu. Jadi si pemilih ini bisa teryakinkan, oh ini nanti Jakarta kalau dipimpin sama kandidat yang ini kayak gini loh Jakarta gitu. Sama ini Tiara dari apa yang mereka sampaikan terkait tema-tema debat kemarin itu, pertanyaan-pertanyaan dari panelis, sudah kelihatan belum sih mereka tuh yang ini nyasar pemilih yang ini gitu. Kayak kemarin misalnya di 02 Pilpres gitu ya, membicarakan terus-terusan soal makan gratis untuk menyasar masyarakat grassroots gitu. Kalau yang kemarin apa ya, misalkan contohnya untuk tadi misalkan ibu-ibu gitu kan, kayak
Pak RK sempat ini soal tadi program kredit mesra untuk ibu-ibu, atau Pak Pramono bilang akan menurunkan usia syarat PPSU gitu, terutama yang perempuan jadi setingkat SD gitu. Atau misalkan yang untuk Gen Z gitu, masing-masing juga punya program-program unggulannya yang ditawarkan untuk Gen Z atau pemilih pemula gitu. Jadi kayaknya kalau ngelihatnya sih mereka memang masih ini apa ya, semuanya tuh dapat porsi gitu, dapat bagian gitu. Oh kalau untuk kelompok ini programnya apa, kelompok yang ini misalnya apa. Kalau yang untuk kayak isu lagi banyak PHK gitu kan, banyak yang butuh lapangan kerja, masing-masing punya tawarannya apa. Jadi kayak memang masih pingin ya semuanya gitu. Belum kelihatan yang ini kayaknya akan lebih nyusur ini gimana gitu banget ya. Gitu. Atau lagi-lagi ya balik lagi, ini adalah baru debat pertama ya. Juga pasti ini tim suksesnya gitu ya. Nggak membantu ya. Karena kayak kurang greget nih debatnya nih gitu. Ya berarti memang ya untung juga sih debatnya ini tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan satu kali aja ya. Jadi kita juga masih 3 kali ya, 3 kali. Siapa tahu bisa dievaluasi gimana ya biar kita bisa greget gitu ya. Betul. Apa kita kasih bikin pertanyaan apa gitu supaya lebih greget. Atau gimmick-gimmick gitu. Apa pakai singkatan-singkatan pertanyaannya apa pakai gimmick-gimmick, kita pakai baju apa itu gitu ya. tadi yang mau aku tanyakan. Kayak waktu Pilpres kan ada yang ganti-ganti baju gitu kan. Apakah ini juga kita ganti ide bikin baju apa? Ya, ada gitu. aturannya nggak sih pakai seragam yang dibawa ke debat? Pakai kostum boleh nggak? Kayaknya ada waktu itu yang penting adalah sopan gitu ya. Iya, nggak ada aturan khusus gimananya. Cuman kebetulan kemarin itu pas debat pertama hampir semuanya kompak. Ada putih-putihnya gitu ya. Nggak tahu deh jangan pergi sama ada putih-putihnya paslon yang nanti di debat berikutnya akan pakai baju ondel-ondel kita nanti. Siapa tahu biar greget ini. Tiba-tiba muncul pertama ondel-ondel tuh baru buka lah siapa ini gitu. Bisa jadi ya. Lebih ke merepotkan diri sendiri ya. Lebih ke merepotkan diri sendiri aja. Tapi ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk ketiga paslon. Gue yakin sih pasti timnya udah nyiapin sesuatu yang bisa ya jadi icebreaker lah untuk para masyarakat yang lihat gitu ya. Kalau kemarin memang kayaknya masih banyak yang malu-malu sih. Masih namanya debat pertama ya. Meraba-raba. Mau melihat reaksi netizen dulu gitu. Itu tadi udah kita kasih ide. Nah, udah kita. Ondel-ondel. Nah, siapa tahu ya didengar gitu. Atau live cooking kerak telur. Oh, itu kayak gak masuk nih, gak masuk. Kita mau debat ya, bukan lomba masak nih ya. Ada unsur api ya, nggak boleh juga itu mengganggu juga ya. Tapi kalau dari secara kan ini debat yang memang sudah ada agendanya gitu ya. Tapi kan juga kita tahu bahwa sebetulnya warga Jakarta tuh salah satu kota yang paling aktif di dunia di sosial media juga. Ada yang menarik gak dari ketiga paslon mereka? Ketiga paslon netizen ini ya, reaksi netizen. Ada beberapa sih ya tadi misalkan ngomong beberapa yang misalnya kayak interaksi antar calon tadi gitu yang gimana misalnya yang Pak RK sama Pak Dharma atau Pak Pramono sama Pak Dharma atau Pak Pramono sama Pak RK gitu, itu yang jadi bahasan netizen. Ada juga yang misalkan komentar tadi tuh soal para penontonnya, ada Mandra gitu misalkan. Spotted gitu ya. Gitu kan, macem-macem komen-komennya. Termasuk komen-komen judul juga banyak ya kemarin. Iya tuh masih muncul di live chat. Padahal di live chat bukannya yang nonton ikut debat gitu ya. Padahal harus serunya gitu kan ya. Link. Iya harus serunya gitu kan di live. Di kandidatnya debat, di kolom chat ikut debat juga dong. Asal debatnya tetap sesuai dengan ini ya, kata-kata yang sepatutnya ya. Mungkin next jadi ini perhatian juga buat KPU. Mungkin kolom live chatnya pakai settingan kalau nyebarin link tuh nggak bisa di post gitu. Iya, betul. Jadi ini PR-nya bukan hanya untuk para tim ses ya, tapi juga penyelenggara juga. Nah, biasanya gitu biasanya tiap debat juga penyelenggara bikin evaluasi. Next debat kapan Tiara? Nextnya adalah setelah pelantikan. Jadi nanti adalah 27 Oktober. Minggu lagi. Selamat buat teman-teman yang piket hari Minggu ya. Semangat juga. Jadi bikin PR untuk yang Senin pagi gitu ya. Tentu. Biar ada topik pada saat kemacetan di Senin pagi. Oh bisa. Kalau yang ngantornya naik gondola itu kan jadi punya waktu. Oh benar. Jadi nggak cuma merhatiin orang yang lewat doang ya, ada topik Kita khusus lagi wondering gimana kalau misalnya ada satu
satu transportasi baru juga di IKN, ngantor pakai gondola. Nah Kan itu mau ngobrol tuh. apa? Mau ngobrol apa di situ? Karena Dua-duaan nanti. gimana Mas weekend kemarin? Udah nanya Mas tadi. Jadi bisa salah satu topiknya adalah si debat-debat ini Betul. ya untuk hari Senin ya. Oke deh. Terima kasih banyak Tiara sudah hadir di Terima Detik kasih, Sore setelah Kak tadi Tiara. di Detik yang nggak boleh sebutin namanya itu ya. Waduh. Itu kita yang nanti akan berdebat juga ya. Oh iya benar, debat dalam bernyanyi. Nah, tapi jangan salah, si Kak Aryo tuh dikit-dikit nyanyi tahu. Oh iya dia Ya nggak, Kak Tiara. Berarti Edo harus saingan dengan gantian ya dikit nyanyi, tapi playlistnya dibikin playlist Gen Z. Nah, bisa. Gak apa. Bernadia berarti. Nah, benar. Belum ada 1 Untungnya. bulan. Baiklah kalau kita udah tikar nanti habis ini kita, nah ini baru jalan. Kita baru jalan-jalan. Benar, kalau tadi di sekitaran Jakarta ya, Pilkada Jakarta, habis ini kita jalan-jalan ke Jawa Barat. Jalan-jalan ke Jawa Barat. Cakep. Yuk kita break. Biar dan lihat yang mau lewat. Tetap di Detik Sore, gak cuma ore-ore. Terima kasih sudah bersih-bersih. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Tadi lagi ngulik lagu apa sore hari ini? Abdi teh ayeuna gaduh hiji bonek. Tahu lagu itu nggak? Takut. Nah, fun fact sebenarnya itu tuh lagu anak-anak. Iya itu kayak lagu lebay aja sebenarnya kan. Iya lebay aja. Cuma gara-gara konten dipakai. creator itu. Anak aku kira justru itu karena dipakai sama salah satu film untuk ngelelebayin anaknya, tapi filmnya film horor dan itu ada Dia bukannya filmnya itu ya. Film Jurnal Risa kan. Oh lupa. Bukan ya? Aku bisa jadi ya, mungkin itu yang dipakai Soalnya itu sama populer si banget. teman-temannya itu, bule-bule hantu bule itu. Oh iya, ada Peter. Betul. Ada Lupa. Hendrik kali. Hendrik. Namanya kayak abang-abangan sebelah sana ya. Hendrik. Tapi ya kalian punya gak ada tikers lagu-lagu yang mengingatkan kalian sebuah event yang menyeramkan gitu, kejadian menyeramkan. Itu salah satunya kalau versi gua. Kalau lengser wengi. Gua suka itu. Hahau, itu menurut gue itu lebih ngeri daripada Abdi Teh Enggak, Ayeuna. gue sering pakai lagu itu buat tidur. Gue putar di YouTube Music, terus habis itu masukin ke speaker, tidur. 1 jam kan dia berhenti. Terus Nggak tahu gue dijagain siapa tuh pas tidur nggak ngerti gue. Tapi itu gua, looping tuh kan looping, karena 1 jam. si lagunya sebentar kan. Iya. What is it about? Kan kalau Kan Abdi memang Teh itu Ayeuna- lagunya sebenarnya bukan buat manggil hantu itu, Oh, tapi bukan. lagu apa ya? Tentang Pokoknya bukan lagu tentang untuk manggil hantu. Lengser wengi. Gitu kan. itu gue males banget tuh. Enak tahu itu lagunya. Tapi kalau sendiri dengerin kayak peaceful, so demure. Unik. Kayaknya kita harus punya segmen sendiri ya setiap malam Jumat ya. Malam Jumat, Kamis sore. Malam Jumat atau malam Kamis. Kalau malam Jumat tuh bisa yang horor, bisa yang horor. Malam Jumat, malam Kamis. Cakep. Kita sapa Mas Iqbal. Yang manis. Pokoknya Eza adalah ujung tombak dari kalimat-kalimat yang kita keluarkan untuk setiap pantun. Ngomong soal Abdi Teh Ayeuna. Nah, Abdi Teh Ayeuna ya pada ngobrol ya. Sareng anu ti Jawa Barat. Monggo. Loh, Loh, mangga. Mangga tuh. Kang Iqbal dari Detik Jabar. Kang Iqbal. Kumaha damang Kak Iqbal. Alhamdulillah saya. Gimana Kang Edo sama Teh Eja? Damang. Saya Pangestu. Pangestu. Kang Iqbal. Silakan dilanjutkan conversation ini dalam bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Kalau nggak apa-apa bahasa Sundanya? Tesawios. Tesawios Kang Iqbal. Kan ini juga informasinya buat warga Jabar. Ya, yang tentunya juga sama nih kalau tadi membahas soal Pilkada Jakarta ini kan serentak juga di Jawa Barat. Betul. Ini juga kayaknya seru juga ya Jawa Barat.
Iya, kebetulan memang lumayan seru karena kan ada 4 pasangan calon nih. Terus kan hasil survei kemarin, meski dari peta kekuatan yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei ya, yaitu Poltreking, bahwa elektabilitas sama popularitas Deddy Mulyadi sama pasangannya Erwan itu cukup tinggi di angka 65%. Terus baru disusul calonnya lainnya yaitu Ahmad Syahiku sama Acep Gita sama JJ Ronald gitu sih sebenarnya. Terus karena kan memang masih baru ya, jadi bisa berubah sih karena memang peta kekuatan ini kan masih baru-baru, terus mesin-mesin politik dari masing-masing partai belum juga bergerak nih. Oke. Mungkin itu dulu buat pembukaannya. Tapi melihat hasil survei terbaru ini, melihat angka yang ditorehkan ke pasangan Deddy Erwan 65,9% itu cukup mengejutkan kah, Kang? Kebetulan memang cukup tinggi sekali. Kalau dari beberapa pengamat bilangnya seperti itu sih. Tapi bukan jadi hal yang aneh karena kan memang kalau melihat Deddy Mulyadi itu kan sebelumnya ikut juga tuh waktu pilkada gubernur sebelumnya. Nah mungkin ada investasi dari situ, terus dilanjutkan kan beliau juga sering bikin konten-konten dan lain sebagainya, itu yang bisa bikin popularitasnya tinggi juga dibanding pasangan yang lain. Gitu. Kalau ngelihat sih emang cukup merata nih pasangan Deddy sama Erwan ini di seluruh daerah itu mendominasi lah. Kecuali beberapa daerah kayak Priangan Barat itu suara Syahiku sama Ilham Habibie cukup lumayan tinggi meski belum bisa menandingi. Yeah. Karena memang basisnya kan emang di sebelah sana juga kan. Terus kalau Gita sama Acep sama Gita itu di Priangan Timur karena memang basis NU kan di situ juga. Nah itu cukup ini. Mungkin yang agak PR itu soal JJ sama Ronald. Nah, ini mungkin suaranya masih di bawah. Jadi mungkin mereka harus cari formula yang bagus agar bisa elektabilitas sama popularitasnya memang meningkat gitu. Karena juga last minute juga kemarin namanya didaftarkan mungkin ya. Iya betul. Karena kan santernya kan calonnya siapa tuh, malah yang muncul siapa, mungkin itu salah satu faktornya. Iya. Atau mungkin juga ada sedikit rasa percaya diri karena memang calon wakilnya ini juga sudah punya karir duluan nih, walaupun mungkin bukan di dunia politik ya, tapi di dunia entertainment. Jadi lumayan mungkin lah cukup banyak ya. Untuk bisa memperkenalkan diri gitu. Oke. Tapi tentunya juga yang serunya itu bukan yang serunya ya, karena memang juga kan ini pilkada waktunya cukup singkat juga ya Kang Iqbal, ya, untuk memperkenalkan pasangan baru atau mungkin juga wajah-wajah baru atau mungkin juga mengingatkan kembali mengenai wajah-wajah yang sebelumnya sudah pernah bertanding atau sudah pernah ya berada di kontestasi ini gitu. Nah tahun ini apakah ada yang berbeda atau mungkin yang unik nih dari Pilkada Jabar? Untuk sejauh ini sih masih landai, masih angin sepoi-sepoi, belum ada angin-angin topan angin atau gimana gitu ya. Belum ada keributan-keributan gitu. Ya jangan sampai keributan lah. Keributan pendukung kayak adu gagasan, adu strategi gitu-gitu belum ada. Belum, mungkin karena masih baru ya, karena kan kita ini kan baru mulai kampanye, itu pasangan kan belum sampai 2 minggu. Mungkin mereka masih mencari formula yang bagus, terus bagaimana caranya menggayat masyarakat Jawa Barat. Sebenarnya kayak gitu sih. Terutama kan soal, ini nih yang paling tanda tanya itu kan soal pemilih Ridwan Kamil mau kemana nih. Nah itu kan jadi salah satu topik. Gimana 4 pasangan calon ini bisa menggayat dari suara pendukung Ridwan Kamil sebelumnya. Gitu. Tapi kan kita tahu juga bahwa sebetulnya di pilkada yang lalu pada saat Kang Emil waktu itu menjadi ya calon gubernur itu menggunakan sosial media sebagai salah satu strateginya dan bahkan juga menggayat ya anak-anak muda lah ya, millennials atau mungkin first voters juga. Ada nggak sih pasangan yang kali ini juga menggunakan pendekatan strategi yang sama ya? Atau pendekatan yang sama menggunakan sosial media, Kang Iqbal? Kalau dari pemantauan sih dari kita hampir semua rata melakukan hal yang sama. Mungkin media sosial jadi patokan karena kan ada beberapa nih pasangan calon yang sempat mampir nih ke Detik Jabar. Mereka memang fokus salah satu
biasanya wakilnya sih emang fokusnya untuk menggait Gen Z, milenial, Gen gitu. X. Ya, itulah mungkin ke situ. Itu jadi salah satunya dengan medsos, tapi yang mulai kerasa karena Deddy Mulyadi sih, karena dia mainin YouTube kan. Kalau diperhatiin, iya itu berdampak cukup signifikan karena dari hasil survei juga dari Poltreking bahwa mayoritas pendukungnya Ridwan Kamil itu beralih ke Deddy Mulyadi. Mungkin ada beberapa faktor lah, mungkin karena cari penyegaran atau ada hal yang tidak diraih dari Ridwan Kamil, dia masyarakat pengen ngarepinnya di Deddy Mulyadi. Tapi yang perlu digarisbawahi sih dari hasil survei ini 42% lebih ya, 42% lebih itu swing voter. Jadi mereka tuh masih pikir-pikir bisa beralih dukungan. Jadi survei ini tuh nggak mutlak. Ya. Jadi masih juga bisa, tuh 42% ya. Iya, suara lumayan yang sangat besar untuk diperebutkan gitu. Betul, sama 14%. Iya, sama 14% itu belum menentukan pilihannya. Jadi suaranya cukup lumayan nih buat diperebutkan. Jadi bagaimana caranya pasangan calon ini nanti ya berebut hati suara-suara masyarakat nih, bagaimana nih. Tapi sejauh ini sih belum ada gebrakan yang wow gitu sih. Demografi pemilih di Jawa Barat itu secara umur gimana sih, Kang? Sekarang kalau demografi udah mulai berubah ya, karena memang sekarang kayak Gen Z, milenial itu kan udah mulai agak mendominasi, tapi suara baby boomer sama silent gen ini kan udah nggak bisa dipungkiri bahwa mereka juga masih punya kans besar pengaruhnya untuk pilkada gitu. Jadi kalau diperhatiin sih yang calon gubernur ini mulai pada mainnya ke yang generasi agak senior nih. Nah, yang wakilnya gitu. Iya, yang wakilnya itu baru nyasarnya ke Gen Z gitu. Oh, jadi bagi tugas nih bagi ya. Tugas, bagi betul. tugas. Jadi walaupun didominasi sama Gen Z, tapi tetap yang kaum yang lainnya tidak boleh dilupakan. Ya, betul. Diabaikan lah ya, karena tentunya juga biasanya yang ngajak ke TPS justru juga adalah orang tuanya. Iya sih sebetulnya. Iya. Kalau orang tuanya udah bisa direbut hatinya, insya Allah anaknya ngikut, ya kan? Karena ini kita lagi ngomongin pemilih kita, karena kalau aku secara suara atau pemilih hati kita. Pemilih suara ya. Karena justru kan itu kan tanggal merah. Yang Gen Z atau yang millennials kan pasti tanggal merah atau nggak ngantor gitu kan. Yang Gen Z nggak sekolah atau nggak kuliah karena kan pemilu juga semuanya. Nah yang bangunin karena kan kita matiin alarm. Kalau libur Iya, nanti aja lagi. Kapan ke TPS-nya sedibanguninnya. Jadi tetap harus ada. Emang minggu? Bukan, kalau milihnya emang bukan minggu. Iya, justru karena nggak sekolah atau nggak kantor, dimatiin tuh alarmnya. Oh gitu. Yang memboyong, ayo bangun ke TPS. Itu tetap orang tuanya, jadi harus. Itu sebenarnya strategi. Iya lagi, buat yang tim sesnya ada dengerin, bisa didengerin tuh strateginya Eiza ya Kang. Kalau debat pertama kapan Kang untuk Pilkada Jabar, Pilgubnya? Pilgub tuh tanggal sebentar, saya agak lupa. Cuman kalau ini nih ngomongin kampanye akbar, dari segi ini pasangan satu itu kan Acep Adang sama Gita itu milih Tasik sama Kota Bandung. Nah, yang nomor 2 itu JJ sama Ronald itu di Pangandaran sama Kota Bandung. Nah, yang 3 itu Ahmad Saiku sama Ilham Habibie itu Kota Bandung sama Bekasi. Yang beda itu Deddy Mulyadi sama Erwan, nggak ada Kota Bandung. Oh gitu. Nah, iya dia tuh milihnya di Bogor sama Indramayu. Nah, itu mereka yang milih ya tempatnya ya. Mungkin salah satunya dari faktor survei bahwa memang ada beberapa daerah yang suaranya kurang atau memang basisnya itu dipilihnya salah satunya kayak gitu sih. Cuman yang menarik Kota Bandung ini nggak dilirik sama Deddy Mulyadi buat kampanye akbarnya. Mungkin karena memang survei di Bandung Raya ini cukup tinggi sih buat pasangan untuk itu. Deddy. Oh, ya, jadi kayak betul. ini udah aman gitu ya. Ya. Mending kita fokus sama yang belum diamankan. Mungkin. Tapi ngomong-ngomong soal Bandung, untuk wali kotanya, untuk calon wali kotanya gimana Kang? Ada hasil survei terbaru juga nggak?
Kalau survei sih nomor satunya Farhan, terus yang keduanya itu Harudani, yang ketiganya Arif ya, Arfi sama Yana, yang keempatnya Dandan sama Arif. Perolehan Gitu. angkanya dominan juga nggak Kang? Atau Nggak terlalu dominan. Emang tipis lah. Cuman isu kalau dari teman-teman yang di lapangan ya, biasanya wawancara soal ke masyarakat dan lain sebagainya, masyarakat tuh pengen pemimpin yang amanah, karena kan Bandung ini kan lagi goyang isu soal korupsi kan. Sempat nggak ada wali kotanya juga. Nah, jadi masyarakat tuh pengen pemimpin yang amanah. Kebanyakan kayak gitu sih. Di samping isu-isu yang ya kemacetan, infrastruktur, kesehatan, pengangguran dan lain sebagainya itu masih ini, cuman kebanyakan yang kita wawancari pengennya yang amanah, karena kan sempat ngerasain tuh nggak ada wali kotanya kayak gimana. Makanya kan sempat ada Bandung Autopilot, sempat ada slogan-slogan kayak gitulah. Karena memang nggak ada wali kotanya saat itu. Iya. Gitu. Makanya cukup lumayan seru nih kalau misalnya ngomongin kota Bandung. Emang benar, Za? Sebagai wargi Bandung autopilot kah? Ya enggak, warga Bandungnya tetap bekerja sama. Untuk menciptakan kota yang tetap ada. Kota yang tetap bisa menyenangkan untuk semua ya. Betul. Gitu. Ya. Cuman mungkin kangen kali ya, kangen ada pemimpin. Iya. Betul. Karena sebetulnya juga ini tadi aku mau bilang sih, kalau aku sebenarnya bukan di kota Bandungnya. Oh, bukan. Kalau saya kabupaten, Kang Iqbal. Oh, kabupaten. Kabupaten Bandung. KBB. Oh, KBB. Betul. Oh, KBB juga. Kabupaten Bandung Barat. Iya dong, yang banyak strawberry petik sendiri itu loh. Benar. Mandiri kita mah. Sangat. Iya kan. Parah. Tapi kan kemarin ini kan kita juga baru dimulai ya masa kampanyenya, tapi ternyata ada beberapa fakta atau mungkin juga temuan gitu ya dari Bawaslu bahwa sudah ada dugaan pelanggaran pemilu, dan ternyata jumlahnya lumayan nih, sampai 27 dugaan pelanggaran pemilu. Itu gimana Kang Iqbal? Ya, itu lumayan juga sih sebenarnya kan, karena kan baru 11 hari itu. Tapi temuannya udah cukup lumayan. Terus yang kebanyakan sih laporannya dari masyarakat. Kalau dari hasil pengawasan itu cuma 6, sisanya itu dari laporan masyarakat sama tim kampanye. Apa gitu. Temuan dugaan pelanggarannya itu seperti apa yang dilakukan? Jadi mayoritas itu soal netralitas sih, mayoritasnya. Jadi kayak ada ASN sama kepala desa itu cenderung mendukung siapa itu ketahuan gitu. Itu ada 10 perkara itu. Terus ada soal politik uang di Subang sama Cimahi. Terus soal kampanye di tempat terlarang itu kan nggak boleh tuh, kayak di tempat pendidikan sama tempat ibadah. Tapi masih ada temuan juga gitu sih. Tapi kalau kata Bawaslu, siapa yang melanggar itu masih belum dibuka sih. Gitu. Tapi itu mostly atau kebanyakannya memang dari laporan-laporan masyarakat lah ya gitu. Ya betul. Terus ada tanggapan lagi dari gubernur juga, memang dari PJ Gubernur memang bakal menindak tegas soal ASN ini. Karena kan memang secara aturan kan memang nggak boleh. Ya, tetap harus bersikap netral ya. Semoga temuan yang banyak ini cuma di awal ya, ujung ke ujungnya bisa semakin mereda, artinya cepat tobatnya gitu yang juga melakukan pelanggaran. Betul, atau mungkin juga sebetulnya lebih tegas juga ya dari Bawaslu juga untuk kayak awas kamu. Oh iya betul, itu juga termasuk. Hey. Jangan ya Dek ya. Jangan gitu, biar nanti juga ya siapapun lah ya, maksudnya bukan hanya ASN yang tentunya juga bisa melanggar pemilu gitu. Betul. Maksudnya dari seluruh lapisan masyarakat yang juga sama-sama excited lah ya untuk pilkada serentak ini. Exactly, so excited dari teman-teman Detik Jabar juga yang selalu mengawal berlangsungnya pilkada di Jawa Barat ya, Kang Iqbal ya. Makasih. Terima kasih, semoga pemilu kita ya, pilkada kita aman, nyaman, tentram. Amin. Siapapun yang amanah ya. Iya betul. Amanah ya kan. Semuanya juga harus amanah apapun programnya. Iya dong. Ya. Kita percaya apa yang sudah dipilih sama masyarakat adalah suara dari Tuhan
Vox Populi, Vox Dei kan katanya suara rakyat, suara Tuhan. Mudah-mudahan Yes. jadi pemimpin yang bisa membawa banyak kesejahteraan buat masyarakat yang dipimpinnya. Terima kasih banyak Kang Iqbal Yap. atas Terima waktunya. kasih Atur Kang nuhun. Edo sama Kita nantikan Teh Eija. laporan-laporan Kas Detik Jabar lainnya ya Kang ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat bertugas Terima kasih, kembali sama-sama. Kang Iqbal. Itu tadi dia dari Jawa Barat. Sekarang di Bandung kalau Apa? sore-sore tuh kudapan yang lagi hits ada gak sih? Kudapan. Gue kepikiran kayak enak kayaknya nih makan sesuatu Soalnya gue ya tuh udah sore-sore. sudah siap dengan beberapa list makanan. Oh iya, Tapi kurang cocok dengan sebutan kudapan. Masa mau bilang cireng, kudapan, cireng tuh kudapan juga. It Batagor juga is. kudapan. cimol. Ya, snack kan. Snack, Iya. betul. Ya. Sukanya yang gimana? Yang manis, yang asin. Yang Bandung banget lah gitu. Yang Roti roti unyil Bogor, roti buaya. Jakarta dong jadinya. Enggak, ini habis sunatan. Mie ayam juga termasuk kudapan gak? Nah, ini adalah salah satu shock culture yang aku dapatkan Ketika di waktu Jakarta. pindah ke Jakarta. Itu adalah why Jakartans eat mie ayam for breakfast. Itu I cannot. Sama. Kayak Kan? mie ayam tuh bukannya buat sore ke malam ya? Iya. Ya makan siang oke, makan sore ke malam oke, supper oke. Tapi kayak Sarapan tuh kayak wow, you kayak guys are beyond. ya lebih ke sekarang aku ngerti ketika orang-orang bilang Jakarta keras. Atau ketika lo gak boleh kalah saing dengan yang lain. Atau lo ditinggal gitu. Ya iya, fondasinya aja berat bener. Emang modalnya gede ya? Modalnya Emang gede, modalnya berat, gede. modalnya berat lah. Pagi-pagi udah mie ayam makannya. Betul, tapi ya mau dari manapun kita, tapi pasti kita sepakat kalau mie ayam yang paling enak adalah mie ayam yang di gerobak biru. Di gerobak biru ya? Gerobak biru. Apapun yang mie ayam dijual dengan gerobak warna biru, Wonogiri. enak berarti. Ya, sausnya ya gitu deh. Sausnya juga menyala gitu ya kan, oranye berani gitu kan. Itu karena gimana nggak tahu ya, menurutku kayak Tidak pakai saus, tidak tidak pakai pakai sambal, dan tidak pakai kol. emang iya. Gitu bukan? Sayur kol. Kita break, Detikers. Abis ini kita ke segmen selanjutnya, yaitu Sunset Talk. Kita akan bahas sebuah bisnis yang sangat menarik untuk kita kulik, karena ini adalah produk yang dijual sangat niche ya. Betul, dan juga berkaitan juga dengan kesehatan juga ya. Jadi mungkin yang udah lama nggak diajak jalan, nah, siapa tahu kalau pakai ini. Aku. Kak, kakinya ada kan? Jawab ada dong. Ada dong. Berarti bisa jalan kan? Bisa, ini kita mau jalan. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hari Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya, dan sudah sampai di segmen Sunset Talk Detikers. Aduh, buka Instagram lihat pahlawan. Cakep. Kak Edo, Emang ada kapan dongnya? kita jalan? Yuk, sekarang. Ada dongnya sih. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya. Buah nanas, buah kedondong. Nggak nyambung dong. Pokoknya harus ada dongnya. Harus ada dongnya ya. Jadi sore hari ini sebenarnya aku ingin mengajak Kak Edo untuk berjalan-jalan karena look at the sky. Look how Ini- they shine. Ini tuh menurut aku segini tuh cerah banget dan cukup indah. Iya, Aku iya. nggak tahu kayaknya cukup ke crop ya. Mungkin Walaupun harus tidak terlihat kameranya. semburat-semburat senjanya ya, Detikers. Cuma ya cukup cerah lah ngelihatnya karena ini oke langitnya lah. biru. Langitnya gitu. biru. Kemudian juga masih ada lah ya. Semburatnya masih ada tapi nggak banyak lah gitu. Masih ada orange-nya seperti baju bunga-bunga aku Iya. pada sore hari ini. Jadi ya. kalau langit tuh lagi cerah-cerahnya, enaknya jalan-jalan ya. jalan-jalan, Iya. jalan-jalan. Karena Walaupun tentunya- kalau di Jakarta, jalan-jalan di Jakarta agak risky juga karena banyak polusinya. ya kan kita mau memilih. Mungkin kakinya sehat, paru-parunya Oh bisa sih. There's always choices. choices di antara sekian banyak pilihan itu ya. Dan memilih sehat dengan berjalan kaki, Mhm. menggunakan alas kaki yang nyaman juga sebuah pilihan yang
bisa jadi alternatif sekarang gitu loh. Karena makin banyak terobosan-terobosan inovasi baru yang dilahirkan ya. Betul, karena menurutku juga ini jadi salah satu, ini pernah nggak punya hobi baru, abis gitu harus membeli sesuatu dulu atau punya barang baru dulu biar makin semangat. Misalnya nih, biar semangat ke kantor beli ini tas laptop gitu. Atau biar makin semangat jalan kaki, beli deh alas kaki yang bisa makin cantik gitu ya. Bikin nyaman, bikin cantik juga pada saat jalannya. Nah, kali ini kita Detikers akan membahas mengenai satu alas kaki yang menurut aku juga baru pernah tahu sih, bahwa ada alas kaki yang bikin kita merasa kalau kita jalan-jalan tuh lagi barefoot. Suka nyeker gak? Oh iya, earthing ya istilahnya anak sekarang ya. Kemarin kan Mas Chris Martin juga earthing tuh, tapi gak pakai alas kaki. Nah ini ada alas kaki yang bikin kita pakai alas kaki seperti tidak pakai alas kaki. Nah kita akan ngobrol langsung sama dua orang inovator yang kita undang ke sini, Detikers, dari brand Ploy Fletch. Ada Mas Ari dan juga Kak Mbak Jacqueline ya. Dari Thank you, Mas, sore hari ini. Betul ya penyebutannya ya. Yang bisa membuat kita berjalan kaki seolah-olah nyeker tapi nggak nyeker. Nah, apa tuh? Kenapa kita harus kenapa seolah-olah barefoot itu ya? Padahal sebenarnya nggak barefoot itu justru katanya lebih baik nih untuk kesehatan gitu. Nah, sebenarnya soal lebih baik atau enggak untuk masing-masing orang pastinya berbeda. Gitu. Cuma kita sampaikan dari sisi barefoot itu tuh approach-nya sebenarnya lebih natural gitu. Jadi kayak ibaratnya gimana ya? Ibaratnya nih kalau analoginya, kalau anak itu biasa dimanjakan, ketika nanti dia dewasa, dia akan lebih lemah dibandingin anak-anak yang mungkin dari kecil dia udah harus berjuang sendiri, udah harus kerja sendiri, udah harus belajar semuanya sendiri gitu. Nah sama seperti kaki juga, jadi kaki itu kan sebenarnya kita terdiri dari banyak otot, banyak ligamen gitu kan. Nah kalau misalnya dia tuh biasa disupport dengan misalnya cushion, dia itu misalnya ini adalah lengkung kaki kita gitu ya. Nah terus ini tuh cushionnya. Nah kalau misalnya ada cushion ketika jalan, dia kan begini. Jadi dia nggak bisa bergerak cushionnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil supportnya, dia begini. Jadi otot ini bergerak. Nah otot yang bergerak adalah otot yang terlatih. Otot yang terlatih lambat laun dalam waktu jangka panjang dia akan lebih kuat kayak gitu. Jadi kayak mengembalikan fungsi kaki kepada naturalannya ya. Betul. Ya, seperti kayak sebenarnya sepatu pertama katanya ditemukan 40.000 tahun yang lalu. Gitu. Tapi kan sebelum 40.000 tahun lalu itu manusia itu kita semuanya bertelanjang kaki gitu. Nah sepatu pertama di 40.000 tahun lalu pun dia punya prinsip-prinsip yang cukup natural. Nah kita merefer ke situ sih sebenarnya. Tapi menarik ketika inovasi ini muncul di saat orang-orang tuh makin kesini semakin ingin membumi gitu. Apakah itu juga jadi salah satu akhirnya yang jadi pemantik Ploy Fletch untuk bisa membuat inovasi ini gitu, Mbak? Enggak, sebenarnya pemantiknya itu anakku sendiri sih. Jadi tahun 2015 anakku lahir, tahun 2016 kita bikin Piop. Waktu itu kita bikin sepatu bayi dan sepatu anak. Tapi belum barefoot, jadi kita sama sekali belum tahu apakah itu barefoot footwear gitu. Cuma anak kita ini tumbuh, dia itu agak gemuk ya karena dia suka makan. Jadi namanya anak gemuk secara motorik dia lebih lambat. Jadi kayak anak lain udah berguling, dia masih tiduran, anak lain udah berdiri, dia masih duduk. Anak lain udah lari, dia jalan aja belum, ibaratnya kayak gitu. Cuma semua masih dalam batas normal. Dia akhirnya mulai berjalan ketika umurnya 15-16 bulan. Nah tapi ketika dia jalan, dia tuh kakinya tuh miring sebelah. Jadi kalau kita baca namanya sekarang istilahnya auto-wing. Jadi dia jalannya begini. Gitu. Dan karena dia cucu pertama, jadi semua orang selalu komen kayak, kenapa kaki dia begitu? Kenapa kaki dia begitu? Jadi kita terpressure juga, jadi kita bawalah ke dokter waktu itu. Nah ketika di dokter, dia disuruh jalan dan dia dianalisa bahwa dia itu flat feet. Jadi kakinya harus dikoreksi dengan sepatu pengkoreksi yang agak kaku gitu. Jadi kayak sebetis gitu, kayak macam boots. Tidur pun kalau bisa dipakai dengan tujuan kakinya dilurusin gitu untuk dikoreksi. Nah waktu itu dokternya baik banget. Cuma entah kenapa pas pulang kita tuh ada kayak keraguan gitu ya. Kita ragu kayak
kita tebus nggak ya sepatunya? Ini jadi kita dikasih resep untuk bikin sepatu gitu. Tebus nggak ya? Coba deh kita merenung dulu 1 minggu. Nah selama 1 minggu itu kita banyak belajar dari jurnal-jurnal sih, jurnal-jurnal luar negeri. Jadi kebetulan waktu itu saya jurusannya juga teknik, jadi saya banyak baca jurnal. Nah di situ ternyata saya menemukan bahwa 97% anak di bawah 18 bulan kakinya itu memang masih flat. Jadi kayak bayi itu terlahir kakinya kan kayak bulat. Lemak semua gitu kan. Emang kita belum didesain untuk berjalan ketika masih bayi gitu. Nah karena itu gumpalan lemak. Nah kalau kita sering dipakai dengan artian dia aktif dan dia barefoot kan semua ototnya terpakai. Maka nanti ototnya itu akan menarik lengkung ketika dia umurnya 5-6 tahun gitu. Jadi dari situ kita merasa bahwa oh mungkin anak kita ini baiknya malah banyak aktivitas bertelanjang kaki. Nah baca lagi cuma di saat itu ya entah kenapa di 2016 itu tuh kita belum menemukan sepatu barefoot untuk anak-anak. Malah yang kita temukan sepatu barefoot untuk orang dewasa gitu. On that time. Tapi kan kita butuhnya untuk anak-anak sebenarnya. Karena kita pikir buat anak-anak tuh lebih penting dibandingin untuk dewasa. Akhirnya di saat itu juga karena kita merasa anak kita butuh, kita ubahlah si Piop ini jadi barefoot footwear. Jadi alasannya sebenarnya itu gitu. Jadi menjawab kebutuhan dari rumah dulu ya, yang akhirnya ya bertemulah pasti dengan komunitas-komunitas juga ya yang memang bayinya atau mungkin anaknya juga punya kondisi kakinya ini harus dalam tanda kutip harus dikoreksi lah ya, dan akhirnya harus seolah-olah sering barefoot. Tapi kan kita juga tahu kondisi jalanan nggak melulu bersih gitu atau segala macam. Nah kalau untuk dewasa sendiri berarti juga back to nature-nya di mana kita memang harus berjalan kaki atau mungkin pada masa lalunya juga jalan kaki kemana-mana tuh barefoot gitu. Nah sekarang trennya gimana nih berjalan dengan barefoot atau barefoot footwear? Trennya sebenarnya semua aktivitas mau pakai barefoot atau enggak berjalan kaki itu sangat sehat. Yes. Makanya pemerintah kan bikin campaign itu berjalan 7.500 langkah sehari gitu. Jadi mau pakai alas kaki apapun jalan kaki itu sehat tuh, kesehatan jantung, paru, seluruh badan itu sehat. Jadi mau pakai apapun ya jalan kaki aja gitu. Nah cuma kalau kita pakai alas kaki barefoot bukan cuma otot kaki bagian atas yang terlatih, tapi juga otot telapak kaki dan betis yang juga terlatih. Jadi ibaratnya kayak kerjanya tuh jadi latihannya jadi double kayak gitu sih. Gitu. Jadi kayak namanya otot-otot yang terlatih, kakinya tuh akan jadi lebih kuat gitu. I see, nah kalau kaki lebih kuat, dia membawa kita jalan lebih jauh. Makanya nanti semoga ketika kita usia lanjut pun tetap bisa aktif jalan gitu. Karena sudah terlatih dari lama begitu ya? Karena sudah terlatih gitu. Ini ngomongin soal barefoot footwear berarti hanya bisa dipakai jalan aja atau mungkin juga bisa melakukan aktivitas berat atau mungkin karena aku sempat tahu juga soal dari sosial media juga pernah menggunakan Piop ini ya Piop Fledge ini untuk lari maraton. Iya, benar gak? Iya. Jadi sebenarnya nah itu lagi kita tuh punya campaign namanya Listen to Your Body gitu. Ini tuh mencakup dari sisi fisik, mental, spiritual sebenarnya terbaik adalah kalau kita bisa mendengarkan tubuh kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa, sebenarnya kaki kita ya didesain bisa gitu. Tapi apakah kita terbiasa kayak gitu. Nah jadi kita sendiri nggak merekomen orang yang beli barefoot footwear untuk langsung dia pakai lari. Kecuali dia udah terbiasa gitu. Kayak misalnya contoh ada Mbak Andin Aisyah dan suaminya dan juga adiknya namanya Diego, dia udah terbiasa lari maraton segala macam, pakai sendal tipis segala macam, itu baik buat dia dan kita akan merekomendasikan oh iya kamu bisa nih pakai ini gitu. Cuma kalau misalnya belum pernah lari pakai ini, kita akan rekomendasikan pakailah jalan dulu beberapa waktu sehari, lalu tambah perlahan. Ya. Jadi konsepnya barefoot footwear ini sebenarnya dia bukan untuk jadi yang tercepat atau jadi yang pertama, tapi ayo kita latih tubuh kita dan dengarkan tubuh kita secara perlahan. Ayo kita menjadi lebih baik sedikit demi sedikit setiap harinya. Ayo menjadi lebih kuat kayak gitu. Tapi sampai akhirnya ini dilahirkan sebagai sebuah produk bisnis gitu. Gue penasaran masyarakat Indonesia seberapa menerimanya literasi untuk bisa menerima fakta bahwa kita pakai alas kaki yang nyaris nggak pakai alas kaki gitu. Alas kaki. Secara bisnis dia berjalan seperti apa sejauh ini? Mungkin Mas Arya mau bisa jawab?
Sebenarnya malah kalau di Indonesia banyak orang mungkin yang lebih percaya ya bahwa emang yang sehat itu bertelanjang kaki gitu. Memang kalau di kehidupan sekarang memang nggak umum sih, karena banyak orang sekarang lebih ke arah sneaker gitu. Cuman kalau kita lihat tren di luar kayak seperti pelari Chris McDougall yang kita cerita tadi, yang tadinya dia cedera, lalu dia mencari ke satu suku Taramuhara yang akhirnya bisa lari 100 kilo menggunakan alas kaki yang ternyata minimalis. Tren di luar sekarang pelan-pelan juga barefoot footwear meningkat sih sekarang ini. Terutama kalau kita lihat di Eropa, toko yang tadi kecil sekarang menjadi lebih gede. Karena ternyata memang benefit dari barefoot itu sudah dirasakan sih sebenarnya di dunia. Tapi pelan-pelan gitu. Tapi memang pelan-pelan banget karena memang banyak orang yang punya impact yang positif sih dengan adanya barefoot footwear ini ya. Gitu. Dan memang kalau secara lari beda banget ya. Kalau kita memakai barefoot footwear karena dia nggak ada pelindungan, form lari kita dipaksa untuk paling low impact. Jadi ketika kita lari salah, menaruh kakinya salah, pastinya kan sakit kan ya. Langsung adjustment ya sendiri ya. Mau nggak mau kita harus adjust, kita harus cari yang paling low impact yang mana sih begitu. Beda kalau kita pakai sepatu lari yang tebal, di mana kita nggak ada impact yang langsung, jadi ketika kita taruhnya salah pun, kita nggak tahu karena dilindungi kan seperti itu kan. Tetapi form over a long run-nya, yang low impact ini akan lebih low impact juga ke badan sih. Jadi seperti itu. Jadi melatih lah ya. Dilatih untuk supaya lebih, tidak manja. Ya, biar lebih aware. Lebih mengenal ini sih, lebih mengenal diri sendiri sih sebenarnya sih. Mengenal diri sendiri juga. Berapa lama waktunya kita untuk yang biasa pakai bakiyaka itu biasanya ngantor pakai bakiyaka. Zaman Edogawa. Zaman Edogawa. Atau mungkin yang terbiasa ya sehari-harinya gitu menggunakan ya sepatu biasa lah ya. Sampai shifting ke barefoot footwear. Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya. Beda-beda ya pasti tiap iya, orang. tapi kalau buat jalan sebenarnya kayak pakai aja 1 jam sehari itu aman sih. Nanti udah pakai berapa hari tambah lagi 2 jam, 3 jam, 4 jam. Di kita itu banyak yang review mereka pakai buat umroh. Umroh itu kan jalan sepanjang hari sebenarnya. Tapi memang mereka sebelum mereka pergi umroh mereka udah adjustment dulu. Kita selalu juga bilang bahwa kalau mau dipakai jalan jauh harus bisa jalan yang sedikit-sedikit dulu kayak misalnya setengah jam, 1 jam kayak gitu sih. Oke. Kalau kita sering barefoot di rumah sih sebenarnya nggak terlalu lama ya. Kita pernah bicara sama ada dokter di Australia bahwa ada emang biasa perempuan yang sering pakai high heels itu ketika barefoot itu sakit itu juga ada sih. Karena form badannya sudah menyesuaikan dengan high heels gitu. Tapi kalau kita memang sering barefoot di rumah sebenarnya hampir nggak ada penyesuaian kali ya. Kecuali memang kita sering pakai yang high heels atau yang benar-benar overly cushion sih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi mau konfirmasi sekali lagi, there's nothing to do with the earthing berarti untuk inovasi ini. Enggak, sebenarnya kalau mau earthing itu harus copot semua. Harus copot, beda sih. Nggak pakai apa-apa justru nggak pakai ya. apa-apa gitu. Ini jadinya kentang ya, kena tanggung. Dan kalau mau earthing itu ada baiknya tiarap aja Kak. Oh gitu. Karena biar sebadan-badan kena tanah. Itu lebih cepat lagi. Lebih ke ngulet ya jadinya. Ngulet di aspal, takut banget. Loh, tapi earthing itu kan bukan cuma rumput. Iya. Berenang di laut pun earthing. Juga termasuk elemen. Itu malah satu badan. Di grill juga Kak, karena kan elemen bumi juga kan ada api juga. Kita kan bisa lihat di TikTok banyak orang yang berenang di lumpur itu juga earthing. Coy ya, beda dong. Kalau api bisa langsung cepet malah kembali ke asal. Enggak ya, jadi ini lebih ke alasan kesehatan juga. Men-training lah ya. Men-training tubuh kita juga biar enggak manja. Oh tapi orang yang biasa earthing, transisi ke alas kaki ini pasti lebih cepat. Karena dia udah terbiasa nyeker kan. Sebenarnya di Instagram orang Indonesia juga ada namanya Mas Ancaruna. Dia tuh biasa lari kayak kalau nggak salah sampai maraton juga dan dia bernyeker jadi tanpa sendal gitu. Nah orang-orang kayak dia pakai sendal gini malah lebih nyaman jadinya gitu. Karena udah terbiasa. Tapi dari testimoni kalian berdua yang sudah pakai ini cukup lama pastinya. Seberapa ngaruh ke kedekatan kalian pada akhirnya ke alam? Is it ngaruh? Banyak yang berubah ya, banyak berubah. Kalau saya sih memang dulu setelah pandemi, saya tuh setiap hari jalan 10.000 sih. Begitu, emang setiap pagi jalan. Karena minum susu itu? Karena apa ya? Karena pandemi dulu mau badminton segala macam kan udah gak main tuh. Tapi kan badan harus olahraga kan. Akhirnya kita jalan. Tapi memang saya tuh menemukan jalan itu memberikan saya ketenangan sih. Tapi jalannya bukan di gym ya, kalau saya pribadi ya. Saya jalan di kompleks ya, ngeliat hijau-hijau. Dan entah kenapa saya semenjak pandemi malah gak pernah sakit sih. Cuman itu kalau saya merasa itu dari sisi karena mungkin saya lebih tenang. Saya juga kena matahari mungkin, kena vitamin D segala macam. Dan ketika saya pakai barefoot sebenarnya sejujurnya
kaki saya sekarang jadi lebih seperti ini. Yang dulunya lebih kebuka sekarang lebih begitu sih. Jadi bisa lebih lurus form juga ya pasti. Memang ada perubahan form sedikit di saya ketika saya terus-menerus pakai barefoot sih gitu. Iya. Karena pada awal-awalnya juga dulu kan saya bukan pemakai barefoot kan. Sebelum saya menemukan barefoot, pertama kan anak saya yang pakai. Dan setelah itu saya mencoba barefoot, memang form saya ada yang berubah sedikit. Itu yang saya temukan sih. Yang aku sempat temui juga itu adalah para apa sebutannya ya, para porter di beberapa gunung itu mereka tuh pada saat bawa barang itu nggak jalan, lari naik gunung atau turun gunung, dan mereka tuh pakai sendal, literal sendal jepit gitu. Dan porter itu emang manusia-manusia aja. Gue mengakui mereka alien sih. Ya, they build different. Tapi memang terkadang juga pada saat yang melakukan extreme sport juga termasuk naik gunung juga kadang-kadang kalau nggak memilih alas kaki yang tepat juga justru malah jadi burden juga sih gitu. It's either kuku kakinya jari kakinya kelipet lah, atau mungkin juga ukuran kaos kakinya tuh tidak kurang tebal atau justru terlalu tebal dan segala macam juga. Aku pengen tahu itu tuh berapa mili atau berapa senti tuh si ketebalannya. Sebenarnya kalau sepatu kita bisa lebih tipis. Sepatu kita itu cuma 6 mili. Oke, less than 1 senti ya. Ya, emang barefoot tuh kan kalau bisa lebih di bawah 1 senti. Ya. Jadi 6 mili. Nah, tapi untuk transisi, untuk orang-orang yang mungkin biasa empuk, kita selalu kasih insert tambahan 3 mili. Yang nanti kalau misalnya dia pertama pakai dulu, lama-lama kalau dia mau lebih deket lagi dengan tanah, dia cabut lah itu insertnya. Tapi kalau untuk sendal, kita nggak bisa, ini pemikiran pribadi ya, karena sebenarnya sendal barefoot di luar negeri ada yang lebih tipis. Cuma kita nggak lebih tipis dari 9 mili. Kenapa? Karena sendal itu kan depannya kebuka. Jadi kalau terlalu tipis dia tuh gampang ketwist. Jadi gampang kelipet gini. Gampang kelipet yang akhirnya ntar kalau dipakai lari orang kelipet dan cedera jadinya. Bahaya. Jadi kita emang memilih untuk sedikit lebih tebal supaya dia nggak gampang ketekuk gitu. Dan alasan keamanan juga kalau misalnya memang mau jalan di aspal Jakarta pukul 12 siang. Nah itu cepet banget habisnya tuh kalau sendal dipakai di jam segitu. Terutama barefoot kan tipis ya. Iya gitu. Oh iya benar. Karena kan sebenarnya barefoot juga ya kan kalau aspal panas Kak, tetap harus bisa melindungi juga ya gitu. Tapi mau aspal mau yang permukaan lainnya pun kalau dipakai terus-terusan juga akan cepet habis nggak sih pada akhirnya? Iya. Jadi kayak misalnya dipakai buat nge-gym gitu di atas treadmill gitu. Oh iya boleh. Justru kalau sepatu kita itu paling banyak terjual sama para gymmers. Gitu. Konsumennya mereka justru. Konsumennya mereka. Jadi kita sampai ada sekarang berteman juga sama beberapa PT dari salah satu gym. Karena satu gym itu semua PT-nya pakai sepatu kita. Jadi kita kenalan. Tapi bukan di endorse, tapi mereka kayak emang enggak, jadi mereka udah pakai. Ya? Yang salah satunya waktu itu kita bilang mau nggak jadi model kita gitu kan. Semenjak itu dia pakai, kita kasih nih 2 sepatu. Ternyata pas itu udah hampir setahun ya kayaknya. Dan hampir setahun pas kita kemarin ketemu lagi, kita datang ke gymnya, dia pakai sepatu kita dalam keadaan warna putihnya udah jadi abu. Jadi dia mau pakai gitu. Tapi memang kenapa dipakai gymmers? Karena kalau kayak running itu sendiri sebenarnya masih pro kontra, ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju. Tapi kalau di gym itu kayaknya hampir 100% setuju. Karena emang untuk bisa stable, dia tuh harus tipis supaya dia bisa merasakan bawahnya, dan dia harus rata supaya dia tuh nggak goyang gitu. Kalau angkat besi dia kalau sepatunya nggak ini dia bisa goyang-goyang gitu kan. Kalau tipis dia stable. Kayak gitu. Ya karena memang setauku juga yang angkat beban tuh sepatunya tuh kalau bisa serata mungkin. Betul. Gitu. Menarik. Jadi setelah ini sudah berapa lama produk ini dihasilkan sebagai sebuah entitas bisnis? Kalau yang baby dari 2016. Jadi 2016. Ini tahun 2016. Oke. Dari tahun berapa ya? 2017 baru mulai kali. 2016 kita baru konsep sih. Jadi dulu kan kita awal mula banget tuh ya. Kita benar-benar nggak ngerti bisnis sepatu. Kita baru mencari pengrajinnya pada saat itu. Tapi bener 2016 tuh udah jualan, cuma belum barefoot. 2016 belum barefoot. Di sekitar Oktober November kita udah ubah jadi barefoot gitu. Jadi full barefoot footwear gitu. Baik yang Piaf maupun yang Piaf Fledge. Barulah muncul sih yang dewasa. Tapi Piaf Fledge itu baru muncul di pandemi 2021 akhir, tepatnya September 2021. Ya. Justru jadi ini adalah bisnis yang muncul saat pandemi ya. Iya. Selalu bisnis yang muncul di pandemi itu biasanya bertahannya lebih lama sih. Karena inovasinya kayak muncul
muncul kuat di sana gitu. Ya. Amin. Karena penuh dengan tekanan ketika lahir. Tapi gimana setelah berlangsung beberapa tahun ini penjualan, skala produksi, growth-nya gimana? Sebenarnya kalau Barefoot sih growing sih Mas. Maksudnya dari waktu ke waktu sih. Karena juga banyak yang benefit dari Barefoot ya. Di luar negeri juga kebetulan kebantu juga karena di luar itu selalu kan menjadi leading indicator kan. Indonesia kan biasa ngikutin kan. Di luar juga growing sih gitu. Cuman ya pasar Barefoot sih masih kecil sih. Karena ini benar-benar kategori baru ya sebenarnya. Sangat niche ya. Masih niche hari ini sih. Semoga nantinya bisa lebih terekspos dan benar-benar merasakan benefitnya sih kayak gitu. I see. Karena pasar Barefoot di dunia itu aku lupa angka pastinya tapi kayaknya di bawah 0,5% doang. Di bawah 1%. Iya. Oh iya. Wow. Ya, masih kecil banget sih. Ini udah ekspor belum? Ekspornya tuh lebih dari website ya. Oh ada ke Australia. Kita sih udah ekspor, kita ada jual jual dari luar negeri maksudnya? Iya. Orang beli untuk reseller ada, tapi kita juga jual dari website kita ke luar negeri. Tetapi masih kecil sih, karena masalah di Indonesia adalah shipping dari Indonesia ke luar negeri itu sangat mahal. Kayak kita kirim ke Australia aja 400.000 kan sekali kirim. Dan yang menjadi challenge kita adalah ketika orang tuh kadang-kadang mau tuker size. Nah ketika kita mau tuker size itu udah ribet banget karena shippingnya mahal banget kan. Dan itu menjadi kendala bisnis juga sih kayak gitu. Iya. Disinilah momen mungkin para just tipper bisa manfaatkan ya. Buat yang mau just tip Barefoot bisa nih. Kita mumpung lagi ada di Indonesia gitu. Betul. Atau pemerintah sebenarnya. Karena banyak teman-teman juga yang pengen ekspor, bukan ekspor ya. Jadi ya jual retail gitu ke luar negeri, mereka juga mengalami kendala yang sama. Sedangkan kalau kita beli misalnya dari Amerika gitu ya, kalau nggak salah waktu itu kita beli barang itu cuma $15. Tapi barangnya itu kan puluhan dolar, jadi worth it kan. Sedangkan di kita tuh kayak sepatunya $600.000. Cuma ongkirnya kalau misalnya ke Amerika itu $700.000. Jadi ongkirnya lebih mahal dari sepatunya. Jadi orang jadi lebih sulit. Dibawa lah kalau misalnya mau studi banding ke luar negeri. Sekalian bawa produk kita ke luar negeri juga. Ini titipan satunya. sekalian buat teman-teman anggota dewan yang baru dilantik ya. Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi nanti di Senayan gitu. Atau bahwa ada insentif yang dibutuhkan oleh UMKM supaya bisa makin jos. Gitu bisa makin jos juga. Dan mungkin juga bisa, ini gimana rasanya jalan kaki barefoot di IKN? Kita pengen coba. Oh bisa. Sangat menarik itu. Kan sangat green kan. Sangat green kan di sana ya. Begitu deh kalau begitu. Pokoknya terima kasih Pure Fledge ya. Ada di sosial media berarti ya? Ada. Nulisnya gimana? PYOPPFLEDGE. Ini jualnya online semua atau ada offline store juga? Kita mainly online, tapi sekarang kita ada consignment juga sih di Bali, ada dengan masuk ke toko bule juga. Dan ke depan kita berharap akan ada community store sih sebenarnya yang kita kepengen, cuman hari ini kita masih ngumpulin duitnya untuk kita create community. Karena di community itu kita kepengen lebih banyak di situ yang natural movement sih, ada yoganya, ada nutritionistnya kayak gitu-gitu sih. Kita kepengen ini arahnya lebih community. Karena community itu juga salah satu part bahwa kesehatan jiwa, raga dan fisik itu dapat didapatkan dengan kita bersosialisasi juga sih, seperti itu. Iya. Nice. Terima kasih banyak atas inspirasi bisnis hari ini Mbak Jacqueline dan juga Mas Ari. Sukses untuk Pure Fledge-nya. Amin, terima kasih. Pure Fledge-nya. Dan sukses, kita nantikan seperti apa aksi reaksi dari titipan yang kita sampaikan tadi ya. Betul. Itu titipan Kak Edo, namanya Kak Edo. Gak apa-apa, Eduardo Simora Creative Finance. Teman-teman kita punya tagline, jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore boleh bantu dengan sebutin nggak cuma hore-hore ya. Nggak cuma apa? Nggak cuma hore-hore. Oke. Jadi kita tutup dulu edisi hari Senin. Berapa Oktober? Yang ternyata juga sangat indah ternyata tadi sunsetnya. Tapi mereka enak banget ngelihat kita sambil ngelihat langit yang sangat indah itu. Pantesan ngomongnya kayak inspiratif banget ya. Ternyata didukung langit itu. Ya, kita berjumpa lagi Senin sampai Jumat jam 15.30 sampai 18.00. Tentunya, Eduardo Simora pamit. Eiza Bangfira pamit. Kita berdua akan kembali lagi besok tentunya Detikers. Jangan lupa untuk terus tonton kita di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.